Event Peak Turnamen adalah peristiwa yang paling penting dari Jadeon. Peak of Widows diperlukan untuk menemukan tempat untuk penambahan beberapa ratus murid. Jika murid Bambu Peak ingin melanjutkan hari-hari santai mereka, itu akan menjadi mimpi konyol. Kecuali Hidi, 7 murid lainnya berdesak-desakan di dalam satu ruangan. Dalam Peak of Widows, biasanya terdapat 4 murid per kamar. 3 orang tidur di lantai, supaya cukup ruang untuk mereka, tetapi akan sedikit ramai. Tiba-tiba seseorang mengeluh. Sungguh, kalian yang terus mengatakan seberapa baik rumah utama. Sekarang mereka meminta 7 orang untuk tinggal berdesak-desakan dalam satu ruangan, pelit sekali. Sixiong ke-6, berhentilah mengeluh. Jika Sixiong lain mendengar ini, itu tidak baik. Sixiong kedua, Anda tidur di tempat tidur, dari tadi tentu saja nyaman. Tapi aku tidur di lantai dingin. Kenapa tidak kita beralih posisi? Kenapa kau tertidur tiba-tiba, dan mendengkur? Ya, Sixiong keempat, Anda selalu sangat tampan, humoris, cerdas. Apa itu? Apa sekarang benar-benar populer untuk tertidur zaman sekarang ini? Da Sixiong, Anda selalu begitu baik, bagaimana bisa kau membiarkan sidimu ini? Sixiong ketiga, roar-roar. Mereka terkejut. Tiba-tiba dinding bergetar, seseorang berteriak dengan marah dari kamar berikutnya, "Hei, semua orang di Bambu Peak mendengkur keras." Ruangan segera diam. Setelah beberapa saat, seseorang terkikik. Kemudian suara sebelumnya mulai berbicara lagi, Sixiong kelima, kamu. Kenapa memanggil-manggil aku? Aku tidur tepat di sampingmu. Kamu ingin beralih tempat dengan saya. Aku tidak peduli. Kita berdua tidur di lantai pula. Tidak apa-apa. Lantai dingin sudah cukup buruk. Yang terburuk adalah bahwa ada jarak yang terlalu kecil. Aku tidak bisa nyaman ketika tidur. Xiao Sidi baik-baik saja, tubuhnya tepat untuk ukuran ini. Sixiong ke-6, mengapa kamu berbicara sementara matamu begitu dekat denganku? Tidakkah kamu melihat anjing dan monyet yang berjuang untuk menempati tempat saya sekarang? Tempat sayalah yang paling ramai, Anda masih mengatakan bahwa saya yang paling nyaman. Tapi saya masih diam. Sixiong ke-6, mereka berteriak sekaligus. Setelah gelap, banyak murid berjalan-jalan, kagum dengan Peak of Widows yang indah. Tapi karena sudah larut, banyak orang kembali ke kamar mereka. Saat kegelapan memuncak di malam hari, pada langit yang cerah, bulan bersinar di atas gunung. Tepat ketika Xiao Fan sedang tidur lelap, ia merasakan sesuatu bergerak dekat di sampingnya. Dia membuka mata menerawang dan menemukan Ash dan Big Yela hilang. Dia duduk dan melihat sosok Big Yela berlari melewati pintu. Ash sedang duduk di punggungnya. Xiao Fan penasaran. Dia bertanya-tanya kemana anjing dan monyet itu akan pergi di larut malam. Dia diam-diam bangkit dan secara acak mengambil beberapa pakaian. Ketika ia pergi ke pintu, di bawah cahaya bulan, ia melihat Big Yela membawa Ash menuju Cloud Sea. Xiao Fan ingat Savion telah mengatakan kepadanya arah itu adalah dapur dari Peak of Widows. Big Yela hidup selama ratusan tahun, anjing itu sudah berkultivasi tinggi, tapi masih begitu serakah. Dia berbalik dan ingin kembali tidur. Tapi kemudian dia berpikir itu akan memalukan jika seseorang melihat Big Yela dan Ash yang berasal dari Bambu Peak pergi mencuri makanan. Jadi dia memutuskan untuk mengejar mereka kembali. Ketika dia telah membuat keputusan, ia melihat Big Yela dan Ash menjadi sosok kabur. Dia segera mengejar mereka. Dia pergi dengan cepat dan hati-hati untuk tidak mengganggu orang lain. Ketika ia sampai di Cloud Sea, Big Yela dan Ash sudah pergi. Di bawah sinar bulan dingin, awan lembut mengambang, seperti gas dan asap. Tepat ketika ia menuju dapur, tiba-tiba, ada sesuatu yang menyebabkan jantungnya berdetak berat. Pada sisi berlawanan dari dapur, di antara awan, ada sosok ramping berjalan ke Rainbow Bridge. Xiao Fan menatap ke arah figur orang itu. Bahkan dari jauh, figur yang sangat terukir di hatinya. Dia bisa dengan mudah menyadarinya. Itu Hidi Siji. Malam yang sangat gelap. Kenapa dia berjalan ke sini sendirian dan kemana dia akan pergi? Xiao Fan masih berdiri. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Ribuan pikiran bergegas ke otaknya. Ia sudah bisa menebak apa yang terjadi, tapi dia hanya tidak mau mengakuinya. Dia berbalik ke arah dapur di mana Big Yela dan Ash pergi.
Dia berjalan sambil terus berkata pada diri sendiri, Xiao Fan, jangan mencampuri urusan orang lain. Baru 7 langkah, bulan bersinar pada anak yang kesepian ini. Kemudian ia berhenti, mengangkat kepalanya dan memandang bulan yang dingin. Bibirnya bergerak. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berlari ke tempat sosok itu menghilang. Sosok Hidi sudah hilang dalam Cloud Sea. Tapi Xiao Fan berlari menuju Rainbow Bridge tanpa melihat arah lain. Sangat cepat, dia tiba di Rainbow Bridge. Air berdesir di kedua sisi jembatan dan tercermin bulan dari langit. Tapi semua yang ada di pikiran Xiao Fan adalah berlari. Lari, lari, lari. Saat ia berlari melintasi Rainbow Bridge, dia tidak melihat sosok siapapun. Ketika dia mencapai ujung jembatan, dia melihat sosok yang cantik menatap air kolam. Bulan bersinar di atas kolam seterang matahari di pagi hari. Rasa takut yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba naik dalam pikiran Xiao Fan. Dia hanya tahu ia tidak bisa dilihat oleh sijinya. Dia menemukan sebuah hutan kecil di sebelah kanan kolam dekat jembatan. Dia diam-diam bersembunyi di sana dan menyaksikan Hidi dari dalam bayangan. Waktu menunggu itu terasa seperti berabad-abad lamanya. Di bawah sinar bulan, dekat kolam hijau, wanita muda itu memiliki sedikit kesedihan dan kesepian. Bulu matanya terjatuh. Dia tampak sedang menunggu sesuatu. Angin lewat di sampingnya, menutup suara napasnya yang berat, berhenti suara, melambaikan kerah dan rambutnya. Di dalam hati Xiao Fan, ada perasaan lembut naik. Baginya, wanita yang ada di depan matanya tampak seperti seseorang yang harus dia lindungi walau harus mengorbankan nyawanya. Dia akan melakukan apapun untuknya tanpa ragu dan penyesalan. Saat itu, ia berharap waktu dapat berhenti. Linger Si Mei. Tiba-tiba, panggilan datang dari Rainbow Bridge. Hidi berbalik, matanya penuh dengan kebahagiaan. Bibirnya tersenyum. Qi Xiong, Anda berada di sini. Jantung Xiao Fan itu seperti hancur, tapi ia tidak merasakan sakit. Seluruh hatinya kosong tetapi mengulangi kata, Qi Xiong, Qi Xiong. Dia menoleh ke arah Rainbow Bridge. Seseorang turun. Itu Kevin. Kevin berjalan cepat ke Hidi, dengan lembut berkata, maaf Sidi saya suka untuk bermain-main, sehingga mereka pergi tidur sangat terlambat, membuatmu menunggu begitu lama. Hidi memiliki sedikit kemarahan dalam hatinya. Tapi saat dia melihat Kevin, kemarahan itu hilang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak masalah, saya tidak menunggu lama. Dia berhenti, memandang kolam, mengatakan, tapi mengapa kita harus bertemu di sini? Hari ini Mr. Spirit tiba-tiba marah, saya masih agak takut kepadanya. Kevin tertawa, itu tidak apa-apa. Aku mendengar masterku mengatakan Mr. Spirit hanya bermain-main, semuanya baik-baik saja. Dibandingkan di pagi hari, bukankah tempat ini jauh tenang di malam hari? Hidi tersipu, menundukkan kepala, kita diam-diam bertemu seperti ini. Saya tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Kevin menatap wajahnya yang cantik, lembut berkata, Linger Si Mei, dari 2 tahun lalu ketika kita pertama kali bertemu, aku terus berpikir tentangmu. Itu membuat saya sulit untuk pergi tidur. Otak saya dipenuhi dengan sosokmu. Hidi menggigit bibirnya, wajahnya semakin merah. Dia tidak tampak marah, tapi manis. Kevin berkata lagi, Linger Si Mei, saya. Hidi tiba-tiba mengangkat kepalanya berkata, Qi Xiong, Anda bisa memanggil saya Linger. Kemudian dia menurunkan kepalanya, berbisik, ayah dan ibuku memanggilku demikian. Kevin tampak seperti tidak mempercayai telinganya, lalu ia bertanya, sungguh, Linger. Hidi mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ia menatap tanah. Sepertinya membutuhkan semua keberaniannya berkata perlahan, saya telah membawa, refresh bed, ini dengan saya selama 2 tahun terakhir. Dia tidak berani melihat ke Kevin. Tapi setelah waktu yang lama, Kevin tidak mengatakan apa-apa. Hidi penasaran dan mengintip Kevin. Dia tersenyum, dengan kebahagiaan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Mereka saling memandang untuk waktu yang lama. Kemudian mereka membuka lengan mereka, dan berpelukan. Bulan bersinar atas mereka, bersinar di atas semak-semak, tetapi tidak bisa menyinari sudut gelap. Pasangan itu membisikkan beberapa kata-kata manis sampai Kevin mengatakan bahwa bulan telah melalui langit timur, lalu ia berkata, Linger, bulan sudah akan terbenam. Lebih baik kita kembali. Jika orang tahu kita di sini, itu tidak akan baik. Petik 2. Hidi mengangguk. Mereka saling memandang dan tersenyum.
Kevin memegang tangan Heidi dan perlahan-lahan berjalan menuju ke Rainbow Bridge. Bulan bersinar di atas pasangan itu. Setelah beberapa saat, mereka menghilang di Rainbow Bridge. Malam itu, menjadi lebih muram di mata seseorang. Dalam semak-semak, dalam bayangan, Xiao Fan perlahan keluar, menatap kolam. Melihat bulan di dalam air, bergoyang karena gelombang air. Dia ingin menangis, tapi pada akhirnya, dia tidak bisa. Rasa sakit di hatinya seperti binatang liar gila yang lepas, menciptakan luka di mana-mana. Tapi, ia menggertakkan giginya, tidak mengatakan apa-apa. Ini seperti kembali ke 5 tahun lalu. Waktu itu, ia kehilangan segalanya, kecuali bayi sisinya. Dunia telah benar-benar berubah. Dan malam ini, saat ini, hanya dia sendiri menghadapi semuanya sendiri. Roar, raungan rendah, seperti dengkuran binatang, datang dari belakang. Xiao Fan terbangun dari perasaan campur aduknya karena peristiwa barusan. Dia berbalik dan langsung dipenuhi rasa takut oleh apa yang dilihatnya. Binatang Celestial Jadeon, Mr. Spirit, sang water kirin raksasa diam-diam muncul sangat dekat di belakangnya dan menurunkan kepalanya. Matanya hampir menyentuh tubuhnya. Mungkin Xiao Fan begitu mati rasa sehingga ia tidak menyadarinya. Tubuh water kirin tampak seperti sebuah gunung tepat di depan matanya. Taringnya bersinar di bawah cahaya bulan. Dia melangkah mundur dan tersandung oleh batu. Bajunya sudah berantakan. Sesuatu terjatuh dari bajunya saat dia tersandung. Xiao Fan dan water kirin keduanya menunduk. Di antara mereka, tongkat api, hitamnya tergeletak di tanah dengan damai. Di mata water kirin tercermin Xiao Fan dan tongkat api jelek itu. Pikiran Xiao Fan terus berteriak, cepat kabur, lari sekarang, cepat. Petik 2. Tapi di depan water kirin, tidak peduli seberapa keras ia ingin lari, sepasang kakinya seperti tidak dapat mengikuti keinginannya. Ia duduk di sana dan tidak bergerak. Water kirin memandang Xiao Fan sejenak, kemudian mengalihkan perhatiannya kepada tongkat api. Binatang raksasa itu terus menatap tongkat api hitam itu. Matanya memeriksa tongkat dari atas ke bawah. Kepala yang besar berbalik dalam lingkaran tapi masih tidak bisa mencari apapun. Kemudian, dengan hati-hati menyentuh tongkat api dengan cakar depannya. Xiao Fan tertegun dengan apa yang dilihatnya, meskipun ia masih takut dengan binatang raksasa. Ia penasaran apakah Mr. Spirit menjadi gila karena usia ribuan tahun, atau hanya yang seperti Big Yella, yang masih seperti anak berumur tua, dan mulai tertarik dengan tongkat api. Cakar water kirin menyentuh tongkat api kemudian segera mengambil cakarnya kembali. Tampaknya water kirin benar-benar takut pada tongkat itu. Tongkat api berguling sedikit dan berhenti. Benda itu berbaring dengan damai. Water kirin bingung, tapi masih tidak menyerah. Kepalanya tiba-tiba berpaling ke Xiao Fan. Raungan rendah berasal dari mulutnya. Xiao Fan terkejut dan ototnya menegang. Dia segera menahan napas. Tapi itu hanya sesaat, kepalanya kembali ke tongkat api lagi. Kali ini, ia bahkan menundukkan kepala dan mengendus tongkat api. Jantung Xiao Fan berdebar keras. Tapi melihat perilaku aneh binatang ini, ia menyadari binatang itu tampak benar-benar seperti Big Yella. Jika dia tidak dalam kondisi sangat gugup, ia akan sudah tertawa. Setelah beberapa saat, jelas water kirin tidak menemukan apa-apa. Ini mengangkat kepalanya. Kepalanya yang besar melihat ke sekeliling dan masih bingung. Setelah beberapa saat, ia menyerah. Water kirin mendengkur dan menatap Xiao Fan. Sekali lagi, Xiao Fan takut. Dia berjalan kembali ke kolam dan menyelam ke dalamnya. Xiao Fan menenangkan dirinya dan perlahan-lahan bangkit. Dia merasa bagian belakang itu semua pakaiannya basah. Keringat di dahinya seperti air hujan. Dia mengangkat tongkat api dan tidak melihat apapun aneh. Dia mengeluh keras-keras, "Oh, Tuhan." Tiba-tiba, air disemprotkan keluar dari kolam. Ekor raksasa water kirin muncul di permukaan kolam. Xiao Fan dengan cepat menaruh tongkat api menempel kembali ke pakaiannya. Dia lari secepat dia bisa. Dia bisa mendengar suara air di belakangnya, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk melihat ke belakang. Yang ia inginkan adalah pergi dari binatang itu sejauh mungkin. Dia berlari melalui Rainbow Bridge dan terus berlari sampai dia bisa mendengar suara lagi. Ketika ia akhirnya tiba di ujung jembatan, ia berhenti dan terengah-engah. Napas Xiao Fan telah kembali normal. Dia lelah. Dia menunduk dan melihat, di bawah bulan, bayangan kesepian itu mengikutinya. Dia mengangkat kepalanya, menatap langit,
bulan dingin tergantung di langit. Ia menyaksikannya dengan tatapan kosong. Fajar, semua orang bangun. Amandla terus menggosok punggungnya, mengeluh keras-keras, sungguh, punggungku hampir patah untuk semalam penuh, bagaimana saya akan berpartisipasi dalam turnamen? Sixiong kelima Ludaxin mengerutkan kening, Sixiong keenam, tidak usah berteriak-teriak. Saya tidak merasakan apa-apa di punggungku. Savion berkata, benar, Sixiong keenam. Kamu mengeluh selama seluruh malam, masih belum cukupkah? Apakah kau tidak mendengar Sixiong kelima dan Xiao Sidi tidak mengatakan apa-apa? Amandla memutar matanya, berkata, Sixiong kelima memiliki otot keras dan kulit tebal. Coba saja tanyakan pada Xiao Sidi, lihat saja dia. Hei, Xiao Sidi, mengapa kedua matamu berwarna merah? Malam terakhir kamu benar-benar tidak tidur dengan baik. Xiao Fan selesai membereskan matras tempat dia tidur dan duduk di kursi di samping jendela, menatap langit. Big Yela berbaring di samping kakinya. Ash sedang mencari kutu di bulu Big Yela itu. Amandla berjalan ke arahnya dan memukul bahu Xiao Fan dengan keras. Xiao Fan terkejut. Ash dan Big Yela terkejut olehnya. Xiao Fan mengatakan, apa, ada apa? Amandla mengerutkan kening, Xiao Fan, mengapa kamu bengong seperti itu? Kamu benar-benar tidak tidur dengan baik semalam. Xiao Fan terkejut, tidak. Amandla berkata, lalu kenapa matamu merah seperti itu? Tepat ketika Xiao Fan akan menjawab, Hedazi memotong dengan suara dalam, Sixiong keenam, jangan masuk ke dalam urusan orang lain. Tidak masalah jika Xiao Sidi tidak tidur dengan baik. Hari ini ia tidak perlu untuk berduel. Tapi kamu di sisi lain, jika kamu tidak buru-buru dan bersiap-siap, jangan salahkan siapapun jika kamu terlambat. Petik 2. Amandla tidak bisa lagi khawatir tentang Xiao Fan. Dia berlari ke sisi lain ruangan dan mengambil baskom Ludaxin, mencuci wajahnya dengan kasar, bergumam. Hah, Xiao Sidi memiliki kehidupan yang sangat baik, melihat wajahnya yang bisa santai seperti itu. Sungguh, Sixiong kelima, berikan saya kembali baskom, hampir terlambat bagi saya. Petik 2. Bah, aku juga belum cuci muka. Xiao Fan lelah akan kedua Sixiongnya bertengkar karena baskom itu, sehingga ia berjalan keluar. Savion bertanya dari belakang, Xiao Sidi, kau sudah mencuci mukamu belum? Xiao Fan berbalik dan menjawab, sudah, Da Sixiong. Savion mengangguk, itu bagus. Ini adalah baik bagimu untuk pergi berjalan-jalan, tapi ingat untuk pergi ke ruang makan untuk makan pagi, oke? Xiao Fan menjawab, iya. Ash melompat di bahu Xiao Fan. Big Yela melihat Ash pergi. Ini berdiri dan mengikuti di belakang mereka dengan malas. Xiao Fan melihat sosok-sosok sibuk murid Jadeon di koridor. Setelah beberapa saat, tanpa disadari tiba Xiao Fan sudah tiba di Cloud Sea. Hari itu masih pagi. Hanya beberapa murid berjalan di Cloud Sea. Angin dingin datang, melewati pipi Xiao Fan itu. Rasanya dingin. Persis seperti kemarin malam. Hatinya sakit. Dia sudah 16 tahun. Selama 5 tahun di Bamboo Peak, cinta kepada Sijinya sudah berakar dalam hatinya. Tadi malam ia melihat Hidi diam-diam bertemu Kevin dengan matanya sendiri. Pikirannya terasa kacau. Di dalam pikirannya terlintas peristiwa kemarin malam yang membuat hatinya seperti tertusuk-tusuk. Seluruh tubuhnya berjalan tanpa tujuan. Tiba-tiba seorang berseru datang dari belakang. Ia mengejutkan Xiao Fan. Dia melihat seorang murid Jadeon muda berdiri di sampingnya. Di tangannya, ada kipas emas dengan gunung dan sungai terlukis di atasnya. Mata terangnya tidak melihat Xiao Fan, tapi menatap Ash yang duduk di bahu Xiao Fan itu. Ash melihat orang yang menatap dirinya dengan tatapan aneh. Ash marah dan mencakar orang itu dengan cakarnya. Orang itu tidak siap, wajahnya hampir saja tergores. Untungnya dia bereaksi cepat, leher belakang ditekuk dan berhasil mengelak. Xiao Fan terkejut dan mengatakan Ash untuk berhenti. Orang itu juga terkejut. Dengan tangannya menutupi pipinya, ia bergumam, nyaris saja. Xiao Fan agak malu, mengatakan, Sixiong, maaf. Tanpa diduga, dia tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum, itu baik-baik saja. Itu kecerobohan saya lupa bahwa, Monkey Phantasm, memiliki temperamen yang buruk, sangat mudah untuk menyakiti orang lain. Xiao Fan terkejut, Monkey Phantasm. Orang itu terkejut, apa Anda tidak tahu monyet itu adalah Monkey Phantasm? Xiao Fan bingung, apa itu Monkey Phantasm?
Orang itu membuka mata lebar-lebar, memeriksa Xiao Fan, bertanya, Anda bahkan tidak tahu apa itu Monkey Phantasm, mengapa Anda bisa memilikinya? Xiao Fan mengatakan, ketika saya menebang bambu, ia memukul saya dengan ujung pohon pinus, setelah itu mengikuti saya pulang ke rumah. Rahang murid Jadeon itu tampaknya hampir jatuh, bergumam, dipukul dengan ujung pohon pinus dan akan mengikutimu kembali ke rumah, dipukul dengan ujung pohon pinus dan akan mengikutimu kembali ke rumah. Xiao Fan menggeleng dan berjalan menjauh. Setelah ia mengambil beberapa langkah, orang itu mengikutinya. Orang itu tersenyum dan berbisik, Sidi, oh, tidak, Sixiong, Anda. Ini adalah pertama kalinya Xiao Fan dipanggil Sixiong. Usia orang itu setidaknya 20. Xiao Fan cepat berkata, oh, aku tidak pantas itu, katakan saja padaku apa yang ingin Anda katakan. Orang itu menyeringai, ho, Sidi sangat mudah untuk didekati. Mari saya memperkenalkan diri saya lebih dulu. Marga saya adalah Cheng, nama saya Susu murid Peak of Wind. Sidi nama Anda adalah. Xiao Fan mengatakan, saya murid Bambu Peak, Xiao Fan, Isa Sixiong Anda, Paman. Orang terkejut, lalu tersenyum dengan malu. Ah, aku tidak sengaja untuk mendapatkan keuntungan darimu. Susu dalam nama saya berarti buku, bukan Paman. Ini semua karena perbuatan saya. Ibuku memberiku nama Ying Qiong. Bagaimana baiknya nama itu, Cheng Ying Xiong. Tapi ayah saya melihat saya suka membaca buku, jadi dia memberi aku nama Susu. Ini menjadi bahan tertawaan di divisi saya, benar-benar. Petik 2. Xiao Fan tidak bisa menahan tawa. Nama orang itu selucu Sixiong ke-6. Frustrasi dalam pikirannya mereda oleh orang ini. Dia berkata, jadi Cheng Sixiong Anda benar-benar suka membaca. Isa tersenyum. Itu, saya bukannya menyombongkan diri, tak seorang pun di Peak of Wind membaca buku sebanyak saya. Tapi sebagian besar waktu saya suka membaca tentang anekdot dan makhluk ajaib yang aneh, sering membuat ayahku marah padaku. Anyway, kamu benar-benar tidak tahu monyet ini adalah sebuah Monkey Phantasm. Petik 2. Xiao Fan menggelengkan kepala, berkata, tidak, saya pikir itu hanya seekor monyet yang normal. Sepertinya mengerti apa yang mereka bicarakan, tiba-tiba Ash menjerit dan menarik rambut Xiao Fan. Xiao Fan berteriak, aduh, monyet bodoh. Isa memandang dengan kagum, berkata, sangat cerdas. Xiao Fan mengatakan sementara menahan rasa sakit, semua yang diketahui monyet bodoh ini adalah untuk memukul orang, Anda masih menyebutnya pintar. Isa mengatakan, monyet ini mungkin tampak umum, tetapi dengan pikiran yang spiritual yang kuat, itu adalah makhluk surgawi yang langka. Apakah kamu melihat garis kecil di antara matanya? Xiao Fan berbalik dan melihat mendekat, dan menemukan garis vertikal tipis berada di bawah bulu abu-abu. Tidak ada cara untuk menemukan tanpa meneliti. Dia mengagumi Isa, mengatakan, Anda bahkan dapat melihat detail kecil seperti itu. Luar biasa. Isa berbicara sungguh-sungguh, jangan meremehkan hal itu. Dari apa yang saya baca di The Spiritual Senmo Creatures, Monkey Phantasm adalah makhluk ilahi. Ini tidak terlihat berbeda dari monyet normal ketika muda, tapi mata ketiga akan terbuka setelah tumbuh dewasa. Ia tidak hanya mampu menggunakan sihir dari 5 elemen, juga mampu melihat sesuatu dari ribuan mil jauhnya. Legenda Clairvoyance, yang legendaris berasal dari Monkey Phantasm seperti ini. Xiao Fan mengambil Ash ke dalam pelukannya. Dia tidak bisa percaya bahwa monyet ini memiliki latar belakang yang begitu hebat. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba membayangkan, Ash tidak tampak berbeda dari monyet gemuk lainnya. Berat badan Ash tampaknya telah naik beberapa kilogram selama satu malam di Peak of Widos. Ash bingung mengapa begitu banyak orang melihat dirinya. Ia menjerit liar. Xiao Fan cemberut dan melemparkan Ash ke arah Big Yela. Big Yela terkejut dan melompat menjauh. Ia merasa lega bahwa itu ternyata itu adalah Ash. Ash memberikan isyarat kepada anjing itu, kemudian melompat ke atasnya dan mengalihkan perhatian pada kutu Big Yela. Isa menatap Ash kagum, lalu berbalik dan bertanya Xiao Fan, Zhang Sidi juga datang untuk berpartisipasi dalam Seven Peak Turnamen. Xiao Fan mengangguk, bagaimana dengan Anda, Cheng Sixiong? Isa tersenyum, aku juga. Kemarin aku mendapat nomor 33. Nomor berapa yang saudara Zhang dapat? Xiao Fan tersenyum juga, aku mendapat nomor 1. Isa terkejut, kau murid Bambu Peak kemarin.
Wajah Xiao Fan memerah, mengangguk. Isa tersenyum, kamu sangat beruntung. Lalu ia berhenti dan menghitung dalam pikirannya, berkata, tampaknya kita tidak akan bertemu satu sama lain sampai pertandingan final. Ini akan sulit. Xiao Fan tertawa, dengan tingkat kultivasi saya akan keluar pada babak kedua. Isa menjulurkan lidahnya, saya takut bahwa saya mungkin tidak bisa melewati satu putaran. Mereka berdua tertawa. Mereka mengobrol sebentar, kemudian Savion memanggilnya, Xiao Fan, waktunya untuk makan. Xiao Fan menjawab, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Isa. Big Yala dan Ash mengikuti Xiao Fan ke arah Savion. Savion bertanya, siapa orang yang kamu ajak bicara tadi? Xiao Fan mengatakan, seorang Sixiong dari Peak of Wind. Namanya Isa. Savion terkejut, Isa. Xiao Fan bingung, siapa dia? Da Sixiong. Savion berbalik dan berkata, orang itu adalah anak dari kepala Peak of Wind, Cheng Suchang, anak satu-satunya dari Cheng Sibo. Dia sangat berbakat, memiliki memori yang kuat, pengetahuan tinggi, kultivasinya juga sangat dalam. Dia adalah salah satu unggulan untuk turnamen ini. Petik 2. Xiao Fan terkejut, tidak bisa menemukan kata untuk dikatakan. Setelah sarapan, murid Jadeon dikumpulkan di Cloud Sea. Ratusan orang berada di sana. Di alun-alun besar, 8 tahap platform yang telah diset saat semua orang sedang sarapan. Setiap platform berjarak sekitar 20 meter dari satu sama lain. Mereka ditempatkan dalam bentuk bagua. Di samping platform terbesar, Qian, terdapat daftar merah tinggi menunjukkan nama murid, dengan nomor berwarna emas. Nama Xiao Fan ada di ujung paling kanan, tanpa lawan. Xiao Fan menatap Sixiong-nya. Mereka semua tersenyum kecuali Amandla yang mengeluh, tidak adil, tidak adil, tidak adil. Diam, teriakan datang dari sisi mereka. Mereka terkejut dan menemukan itu adalah Tian Bolis, Surin dan Hidi. Murid Bambu Peak segera memberi hormat, Guru, Si Niang. Tian Bolis mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Surin mengatakan, turnamen ini akan segera dimulai. Kalian harus membuat kami bangga, mengerti? Ya. Mereka menyahut bersama-sama. Meskipun semua murid lain merasa sangat tegang di dalam hatinya, Xiao Fan hanya memperhatikan Hidi yang berdiri di samping Si Niang. Hari ini dia tampak lebih cantik. Dia tampaknya berada dalam suasana hati yang sangat baik. Hati Xiao Fan seperti ditusuk oleh jarum. Dia menurunkan kepalanya. Xiao Fan, Surin melihat muridnya itu tidak biasa hari ini. Dia berjalan menuju ke arahnya. Xiao Fan dengan cepat mengangkat kepalanya dan menjawab, ya, Si Niang. Surin bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Fan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, Si Niang. Surin melihat ke arah Xiao Fan, keberuntunganmu memungkinkanmu untuk melewatkan babak pertama, tetapi kamu masih perlu memberi perhatian kepada duel Sixiong dan Si Jiemu. Itu akan sangat berguna bagimu di kemudian hari. Paham? Xiao Fan mengangguk, ya, Si Niang. Surin berbalik kepada Tian Bolis. Dia mengangguk dan berjalan menuju ke panggung. Murid Bambu Peak mengikutinya. Dang, sebuah suara bel yang sangat jelas terdengar di Cloud Sea. Alun-alun yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Di pusat dari platform besar, Master Doyalsen dan Master Fasep Caelo muncul. Master Doyalsen mengambil langkah ke depan, dan mengumumkan kepada para murid. Turnamen ini dimulai. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya, bel berdering lagi, dang-dang, memenuhi langit. Xiao Fan mencuri pandang ke arah Hidi, melihatnya tersenyum bersemangat. Dia tidak bisa menggerakkan matanya ke tempat lain dan tidak bisa mendengar apa yang Master Doyalsen dan Master Fasep Caelo katakan. Kemudian suara bel lainnya terdengar lagi dan menarik Xiao Fan kembali ke kenyataan. Dia menyadari turnamen telah dimulai. 63 orang, 8 platform, sehingga akan ada 4 kelompok. Dalam kelompok pertama, Hidi adalah satu-satunya dari Bambu Peak. Platformnya berada di bagian Li dari barat. Semua murid Bambu Peak bergegas ke sana. Lawan pertama Hidi adalah seorang murid dari Sun Rise Peak. Namanya Mansa. Dia melompat ke panggung. Para murid bersorak untuknya. Seputar Li platform, terdapat sebagian besar murid-murid dari Sun Rise Peak. Bahkan kepala mereka, Sang Zheng Liang di sana. Hal itu berarti mereka menilai Mansa dengan cukup tinggi. Tian Bolis dan murid Bambu Peak lainnya terhalang oleh murid Sun Rise Peak. Hampir semua orang di sana memakai jubah Sun Rise Peak.
Tian Bolis tidak peduli. Matanya bertemu dengan Sang Zhengliang. Yang mereka lakukan adalah hanya tersenyum samar. Ada murid yang sudah membawa kursi untuk Master dan Surin. Tian Bolis dan Surin duduk. Hidi datang dan berkata, "Ayah, Ibu, saya akan ke sana." Tian Bolis menatap putrinya, berkata, "Pergilah." Surin mengatakan ramah, "Hati-hati." Hidi menatap panggung, tersenyum tanpa sedikit pun merasa gugup, mengatakan, "Tunggu kabar baik dari saya." Lalu ia berbalik, dengan masih tersenyum di wajahnya. Tangan kirinya membentuk sebuah incantation, berteriak, "Naik." Cahaya merah menyala. Phoenix Soul yang tadinya berada di sekitar pinggang sudah pindah di bawah kakinya, membawanya ke platform. Aksinya jauh lebih baik daripada Mansa yang melompat ke panggung seperti monyet. Karena sebagian besar murid laki-laki, mereka tertarik oleh kecantikan Hidi. Tepuk tangan itu begitu keras sehingga bahkan murid-murid pada platform lain berbalik dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Xiao Fan dan yang lainnya berdiri di belakang Tian Bolis dan Surin. Surin tersenyum dan mengatakan kepada Tian Bolis, kelihatannya kultivasi Linger telah meningkat lagi. Tian Bolis tersenyum. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, ia tampaknya berada dalam suasana hati yang sangat baik. Hidi sudah tiba di panggung. Dia hanya 1 meter jauhnya dari Mansa. Tangannya terlipat, mengatakan, "Shen Xixiong, adalah suatu kehormatan berhadapan dengan Anda." Mansa melihat cahaya merah datang dari esper Hidi. Itu pastilah, Phoenix Soul, yang telah diperingatkan masternya. Dia menjawab, "Tian Ximei, tolong jangan terlalu keras menghadapi saya." Dia mundur selangkah. Tangan kanannya memanggil pedang dengan cahaya coklat samar di depannya. Surin mengerutkan kening, berbisik kepada Tian Bolis, pedang itu sama dengan Phoenix Soul Linger, keduanya berelemen tanah. Pertempuran ini akan tergantung pada tingkat kultivasi pemiliknya. Tian Bolis tersenyum, semua esper elemen tanah dalam Jadeon, tidak ada yang bisa menandingi Phoenix Soul. Saya yakin pedang itu 18.000 kali lebih buruk daripada espermu. Surin mengatakan, omong kosong. Bel berbunyi, yang berarti turnamen telah dimulai. Tepat setelah bel, Hidi langsung mengarahkan jari pedangnya. Phoenix Soul dengan cahaya merahnya bergerak menuju Mansa secepat cahaya. Mansa tidak berharap Hidi akan segera menyerang. Dia mundur ke belakang 2 langkah dan mengirim pedangnya untuk menghadapi Phoenix Soul. Cahaya merah dan coklat muda bertubrukan bersama-sama. Tubuh Hidi dan Mansa itu terguncang, kemudian kembali normal. Kedua esper bertarung di udara. Tian Bolis mengerutkan kening. Surin juga terkejut, kultivasi Mansa itu tidak rendah. Pada saat yang sama, para murid Sun Rise Peak bersorak, "Yeah!" Teriakan dari hampir 100 orang langsung menutupi suara murid Bambu Peak. Xixiong ke-6 Amandla mendengus, "Mengapa begitu keras? Ini bukan pertarungan berteriak." Di atas panggung, 2 esper yang imbang dan kembali ke arah master mereka sendiri. Mansa mengambil 7 langkah, menggumamkan beberapa jenis incantation, kemudian berteriak, "Das!" Pedang coklat itu terbang tinggi di langit, kemudian, dengan sangat cepat, menghantam Hidi dari atas kepalanya. Kekuatannya bahkan bisa dirasakan sebelum pedang itu mendarat. Hidi tidak terlihat mundur. Tangan kirinya menyambar Phoenix Soul dan menariknya ke atas kepalanya. Phoenix Soul diperluas beberapa kali, membentuk dinding cahaya merah di atas kepalanya. Pada saat berikutnya, pedang Mansa menghantam dinding merah. Cahaya merah itu sempat redup beberapa saat, namun tidak ada bahaya. Surin lega, berbisik kepada Tian Bolis, "Linger begitu konyol dan arogan." Tian Bolis mendengus, menggeleng. Serangan pedang Mansa diblokir, dan pedang itu kembali ke tuannya. Hidi tidak berhenti. Phoenix Soul diperpanjang dan digulung seperti tongkat panjang. Hidi menangkap tongkat itu di tangannya. Para penonton kagum. Mansa mengerutkan kening. Pedang itu kembali kepadanya. Dia menggertakkan gigi. Tangan kanannya memegang pedang, sementara tangan kiri diarahkan membentuk incantation. Ketika tongkat dari Phoenix Soul yang besar akan memukul kepala Mansa, para penonton diam. Tiba-tiba lantai kayu dari platform retak. 5 atau 6 batu besar keluar dan memblok di depannya. Wajah Tian Bolis dan Surin menjadi muram sementara Sang Zhengliang mengangguk. Tongkat itu menghantam pada batu. Debu menutupi seluruh platform. Tubuh Hidi yang terguncang berat, tapi batu itu tidak hancur. Phoenix Soul dipentalkan kembali arahnya. Debu masih belum hilang. Wajah Mansa sedikit pucat, tapi masih tidak berhenti mengolah napasnya.
Dia meraung. Tubuhnya mengambang di atas salah satu batu. Dia memegang pedang dengan kedua tangan. Pedang mencerahkan, dan menusuk batu dengan keras. Sebuah suara lain berderit. Hidi merasakan tanah bergetar di bawah kakinya. Kemudian, setelah beberapa suara, lantai kayu tempat Hidi berdiri berubah menjadi ribuan potongan. Tak terhitung batu-batuan tajam yang tertembak keluar dari tanah. Ah! Xiao Fan menjerit. Dia kemudian segera tenang. Surin mulai khawatir. Murid Sun Risepik dengan keras bersorak. Bagus, Shen Xixiong. Hebat, menang. Panggung masih tertutup dengan debu. Hampir tidak bisa melihat apa-apa. Mansa, yang masih berdiri di atas batu, tidak rileks. Matanya melebar, mencari. Sesuai dugaannya, setelah beberapa saat, dalam debu tebal, cahaya merah menyala, dan langung bersinar cerah. Hidi seperti burung Phoenix menyala, terbang keluar dari debu dengan cahaya merah Phoenix Soul mengelilingi pinggangnya. Hidi membentuk incantation dengan kedua tangannya. Lalu ia mengayunkan tangannya ke bawah. Phoenix Soul berhenti berputar-putar, dan masuk ke dalam bumi seperti sebuah viper. Tanpa berpikir, Mansa segera terbang mundur. Beberapa detik setelahnya, di tempat mana ia tadi berdiri, Phoenix Soul keluar dari bumi seperti naga merah. Sebuah lubang besar tercipta di sana. Hidi berdiri di udara, tangannya membentuk-bentuk formasi anggrek, terbentuk di depan dadanya, berteriak, "Extend." Phoenix Soul berhenti, maka cahaya merah menjadi lebih cerah dan kain sutra itu diperpanjang ratusan kali. Esper itu membentuk lingkaran, atau pergi ke tanah dan keluar dari sisi lain. Esper itu mengelilingi Mansa, lapisan sutra tak terhitung dengan rapat mengurungnya. Murid bambu Peakaling memandang. Ini adalah sihir yang Hidi gunakan 2 tahun lalu melawan Baye. Hari ini, bahkan menjadi lebih kuat. Dengan langit dan bumi tertutup oleh sutra, bagaimana Mansa berbeda dari Baye? Hidi terus menyalurkan incantation itu, bola raksasa sutra menyempit perlahan-lahan. Di antara celah kain sutra itu, cahaya coklat terlihat samar-samar, Mansa jelas masih terus melawan. Meskipun sutra itu dapat diperlambat oleh perlawanan itu, sutra itu semakin menyempit, mengurung Mansa tanpa memperlihatkan celah sedikitpun. Murid Sun Risepik terdiam, gelisah menyaksikan bola merah raksasa itu. Semua orang tahu apa yang mungkin terjadi jika mereka terikat seperti itu oleh sebuah esper. Sutra merah di 6 kaki lebarnya. Cahaya merah telah benar-benar memadamkan cahaya coklat. Tidak ada yang bisa melihat Mansa. Hidi masih di udara, wajahnya memerah, tangannya mulai gemetar. Setelah beberapa saat, Phoenix jiwa menyempit 1 kaki lagi. Semua orang menahan napas mereka. Pada saat itu, Mansa menerobos bola sutra itu dan keluar. Tapi wajahnya benar-benar pucat. Murid Sun Risepik bersorak keras. Tapi Sang Liang Zeng menutup matanya dan mendesah. Tian Bolis dan Surin tersenyum satu sama lain. Mansa telah mengeluarkan segenap tenaganya untuk keluar dari bola sutra itu. Hidi menggerakkan tangan kanannya. Phoenix Soul dengan cepat mengikutinya dan menghantam kembali Mansa. Mansa tak bisa mengelak, bahkan untuk membalikkan tubuhnya tampaknya menjadi kesulitan besar untuk dia. Phoenix Soul mengenai punggungnya, dan Mansa terjatuh keluar dari panggung. Murid Sun Risepik menghentikan sorakan mereka, tiba-tiba terdiam tanpa kata. Sang Zeng Liang berdiri, menggelengkan kepala, berteriak pada murid di sampingnya, cepat pergi dan bantu Shen Xixiong. Para murid Sun Risepik sadar kembali dan pergi ke arah Mansa, membantunya untuk bangun. Hidi mengambil kembali espernya, mendarat di tanah. Dia tersenyum ke arah Mansa, terima kasih Shen Xixiong berlaku mudah pada saya. Mansa menatapnya, tersenyum pahit, Tian Ximei sangat berbakat. Saya kagum. Lalu, ia membiarkan para murid untuk membawa dia pergi. Sang Zeng Liang datang, berkata kepada Tian Bolis dan Surin, Tian Xixiong, meskipun keponakan masih muda, dia sudah memiliki bakat seperti itu. Benar-benar membuat saya kagum. Tian Bolis tersenyum bangga, saya tersanjung. Surin juga tersenyum, mengatakan, rumah Sang Xixiong memiliki begitu banyak murid berbakat. Aku percaya ada murid yang lebih kuat di rumah Anda. Sang Zeng Liang tersenyum dan berjalan pergi. Tian Bolis tidak terus bertanya. Dia berbalik dan berjalan. Hidi kembali kepada mereka, segera dikelilingi oleh murid-murid Bambu Pik. Mereka semua tersenyum, mengucapkan kata-kata pujian untuk menenggelamkan Hidi. Xiao Fan itu lebih bahagia daripada orang lain. Tian Bolis datang.
Hidi dengan cepat pergi ke sisi Surin, menariknya lengannya tersenyum, bagaimana ibu? Aku hebat, kan? Surin memutar matanya, tapi kemudian tertawa, ya, ya. Tian Bolis juga tersenyum. Putrinya memberi mereka awal yang baik. Dia akhirnya bisa membiarkan melepas tekanannya. Dia menepuk kepala Hidi. Kemudian ia kembali kepada para murid, sekarang giliran kalian. Linger telah memberikan contoh untuk kalian semua. Kalian harus berusaha keras. Kalian pasti bisa bertarung melawan murid dari rumah lainnya. Mereka berkata bersama-sama, iya. Xiao Fan berteriak bersama mereka. Mereka pergi dan bersiap untuk pertempuran mereka sendiri. Babak berikutnya, 3 murid dari Bambu Peak naik, jadi Tian Bolis dan Surin berpisah untuk pertandingan berbeda. Surin melihat Xiao Fan masih berdiri di tempat yang sama, ia mengingatkan dia untuk memperhatikan pertarungan lain di kontes itu, lalu pergi. Xiao Fan berpikir sejenak, berencana untuk menemukan Hidi dan pergi dengan dia untuk menyemangati Sixiong mereka. Matanya mencari-cari di antara kerumunan orang, dan menemukan Hidi sedang berjalan cepat menuju Kevin. Hati Xiao Fan seperti tenggelam. Hidi berbicara dengan Kevin. Kevin tersenyum dan berbicara dengan Hidi. Hidi tertawa. Mereka bersama-sama memilih salah satu platform dan menonton kontes. Xiao Fan masih berdiri. Sebuah kekecewaan serta kesedihan bangkit dalam hatinya. Darahnya menjadi dingin, membeku hatinya. Haha, Zhang Sidi. Tiba-tiba, bahu Xiao Fan ditepuk dengan keras oleh seseorang. Xiao Fan terlalu fokus pada Hidi, ia tidak melihat siapapun di sekelilingnya. Dia terkejut, kemudian ia sadar itu adalah Isa yang ia temui sebelumnya. Isa tersenyum pada Xiao Fan, lalu mengalihkan perhatiannya pada Ash. Ash melihat bahwa pria menjengkelkan itu di sini lagi. Monyet itu mencibir kepadanya dan melompat ke punggung Big Yela. Ia menepuk kepala Big Yela. Big Yela membalik kepalanya, menatap tajam dan menggonggong pada Xiao Fan dan Isa, kemudian melarikan diri. Xiao Fan mengerutkan dahi, berkata, Ash, kembali, jangan pergi sembarangan begitu. Isa tertawa, jangan khawatir, Monkey Phantasm sangatlah cerdas. Ia tidak akan tersesat. Xiao Fan mengangkat bahu. Ia berbalik dan hendak berbicara dengan Isa, ia menyadari sesuatu dan berbalik. Dia melihat ke arah mana Big Yela dan Ash akan pergi adalah dapur. Dia berkata, ah, monyet bodoh, kau pergi ke sana lagi rupanya. Isa penasaran, ada apa? Xiao Fan terbatuk, tersenyum, tidak ada apa-apa. Oh, bukankah kau perlu untuk pergi ke kontes juga? Bagaimana kau masih punya waktu untuk menemui saya? Isa tertawa, oh, saya sudah selesai bertarung. Saya tidak punya apa-apa untuk dilakukan, jadi aku datang dan menyapa kamu. Xiao Fan terkejut, apa? Kamu sudah selesai. Bagaimana hasilnya? Isa melipat kipas dan menggaruk-garuk kepalanya, saya secara tak terduga memenangkan 1 putaran. Hehe. Menatap nada kasual Isa, sepertinya Isa tidak terlibat dalam pertempuran besar. Dengan hati-hati ia bertanya, Cheng Sixiong, kultivasi Anda pastilah sangat tinggi. Isa segera melambaikan tangan, aduh, Zhang Sidi apa yang Anda katakan? Dengan kultivasi yang rendah seperti saya, bagaimana aku cocok untuk berjalan di panggung? Jika bukan karena ayah saya memaksa saya untuk berlatih, saya akan terlalu malas untuk peduli. Daripada melakukan hal itu aku akan pergi ke taman, memberi makan burung, dan membaca buku. Betapa santainya hidup seperti itu. Tapi bagaimanapun, dia menaruh lengannya di bahu Xiao Fan, berjalan dengan dia, berbisik, tapi aku tidak pernah bisa mengharapkan bahwa di Seven Peak Turnamen, ada seseorang yang lebih buruk dari saya. Petik 2. Xiao Fan tertawa getir, ada banyak yang lebih buruk daripada Anda. Isa mengangkat bahu, berkata sambil lalu, itu bukan masalah. Tidak peduli bagaimana serakahnya saya tidak bisa berharap untuk menjadi pemenang. Tapi saya agak tertarik dengan Monkey Phantasm-mu. Hehe, Zhang Sidi, akan lebih baik jika kamu. Petik 2. Xiao Fan melihat niat jahat yang tampak di mukanya, dengan segera berkata, Cheng Sixiong, yang coba-coba berpikir tentang mengambil as saya. Isa berhenti, lalu memutar matanya, berkata, kalau begitu biarkan aku berdagang denganmu. Kamu tahu, saya memiliki banyak binatang langka, menyenangkan, dan berharga dalam Peak of Wind. Sebagai contoh, kelinci berkaki 3, merak hitam putih, penyu tidak bercangkang, dan ular dengan sayap.
Petik 2. Xiao Fan tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya, Anda benar-benar mempunyai begitu banyak makhluk yang aneh. Isa merasa puas, berkata, tentu saja. Aku telah menghabiskan banyak upaya ke mengumpulkan mereka, dan menerima hukuman dari ayah saya sepanjang waktu karenanya. Tapi bagiku Monkey Phantasm masih merupakan prioritas utama. Bagaimana? Binatang mana yang kamu ingin untuk ditukar dengannya? Petik 2. Xiao Fan menggelengkan kepalanya, tidak. Saya memelihara Ash karena saya pikir kami memiliki ikatan yang kuat antara kami. Juga, kelinci hitam putih, merak tidak bercangkang yang Anda katakan. Isa segera mengoreksi dirinya, itu adalah kelinci berkaki 3, merak hitam putih, dan yang tanpa cangkang adalah kura-kura. Xiao Fan mengembalikan lidahnya, berkata, oh, ya. Tapi aku tidak tertarik pada mereka. Saya tidak mau menjual Ash. Isa memutar matanya lagi. Dia mengambil Xiao Fan menjauh dari kerumunan orang. Dia memandang berkeliling dengan ekspresi aneh di wajahnya. Lalu ia berbisik, Zhang Sidi, coba Anda lihat sesuatu yang bagus ini. Lihat jika kamu suka atau tidak. Dia mengambil sebuah buku, sampul tebal biru, menyerahkannya kepada Xiao Fan. Xiao Fan mengambil melihat sampulnya. Tidak ada judul. Sampulnya tampak tua. Isa pura-pura terlihat normal, tapi matanya mengintip dari balik, sangat berhati-hati. Tampaknya seperti buku ini berisi beberapa incantation kuat. Xiao Fan berpikir itu pasti adalah buku langka. Xiao Fan menggelengkan kepala, berkata, Cheng Xixiong, saya tidak bisa mengambil buku berharga ini. Potensi saya tidak cukup baik. Tidak ada gunanya bagi saya untuk membacanya. Saya juga tidak ingin menjual Ash. Silakan Anda mengambilnya kembali. Petik 2. Isa memelototinya, berkata pelan, itu karena Anda belum membacanya. Bacalah dahulu, cepat. Xiao Fan melihat perilaku anehnya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya pula. Dia membukanya, dan dia tertegun. Wajahnya segera memerah. Dalam buku, di samping sejumlah besar kata-kata, ada juga banyak gambar. Mereka semua laki-laki dan perempuan telanjang. Ini adalah buku pornografi. Ini adalah pertama kalinya di hidup Xiao Fan untuk melihat hal seperti itu. Dia berteriak, Cheng Xixiong, mengapa Anda memiliki hal seperti ini? Isa terkejut, dengan cepat mengambil kembali buku itu, menyembunyikannya di dalam pakaiannya. Lalu ia dengan hati-hati melihat murid-murid di sekitar mereka, dan menatap Xiao Fan, jangan terlalu keras. Xiao Fan paham, tapi dia masih terkejut, ia berbisik, Cheng Xixiong, mengapa Anda membaca buku seperti itu? Bibir Isa melengkung, mengatakan, memangnya kenapa? Biarkan saya memberitahu Anda, hanya ada satu salinan buku ini di dunia. Saya telah melakukan upaya dengan jumlah tak terbatas untuk mendapatkannya. Aku janji setelah Anda membacanya, Anda akan bisa mendapatkan hati setiap wanita di dunia ini. Bagaimana hal itu? Menggunakannya untuk ditukar dengan Ash. Petik 2. Xiao Fan menggelengkan kepalanya, tidak. Isa berkata dengan marah, ini tidak. Itu juga tidak. Beritahu saya apa yang kamu inginkan. Xiao Fan mengatakan dengan jujur, saya tidak ingin apa-apa. Isa tidak bisa berbuat apa-apa, berkata, mengapa kamu begitu bodoh seperti sebuah kayu. Xiao Fan terkekeh, tidak keberatan. Samar-samar ia bisa melihat sosok cantik di antara awan dalam memorinya. Isa menyerah. Dia membuka kipasnya, lalu lonceng berdering dari jauh. Kontes lain telah dimulai. Isa menatap ke arah itu, tiba-tiba tersenyum, dan menarik Xiao Fan, mengatakan, ayo, aku membawa kamu untuk menonton orang yang paling populer di Jadeon. Xiao Fan terkejut, bertanya, siapa? Kemudian ia berhenti, wajahnya menjadi gelap, mengatakan, apakah Kevin Xixiong dari Dragon Head Peak? Isa mengatakan, tampak seperti dia heran, tetapi kemudian ia menggelengkan kepalanya, kultivasi Qi Xixiong itu memang sudah terkenal. Tapi kau tidak mendengar yang menjadi sorotan sesi ini adalah orang lain. Xiao Fan berpikir sejenak, bertanya, siapa? Isa tampaknya telah lupa argumen mereka beberapa waktu lalu. Dia tersenyum misterius, kamu akan tahu jika kamu datang dengan saya. Dia menarik Xiao Fan dengan dia. Xiao Fan juga penasaran siapa orang tersebut, sehingga ia mengikutinya. Isa mengambil Xiao Fan ke platform terbesar, Qian. Xiao Fan mengikuti di belakang Isa.
Dia mengatakan di bawah panggung, itu penuh sesak oleh ratusan murid Jadeon. Setidaknya 4 atau 500 orang. Xiao Fan menduga lebih dari setengah dari murid Jadeon semua berkumpul di sini. Saat mereka berjalan dekat, mereka bisa mendengar para murid Jadeon semua berdiskusi dengan bergairah di antara mereka. Bambu Hei selalu memiliki begitu banyak murid perempuan cantik. Saya mendengar Anan adalah wanita paling cantik dalam 500 tahun. Tentu saja, itu hari aku melihatnya di Crystal Hall. Dia begitu mempesona. Siapa yang memukul kepala saya, Sisu? Seorang laki-laki tua berjanggut putih di samping murid, ia berkata dengan marah, bajingan tengil, kamu adalah seorang kultivator. Pikiranmu seharusnya selalu tenang tak berarak. Namun kamu masih peduli tentang wanita. Jika kamu di atas sana, semua yang kamu tahu adalah wajahnya, kamu akan kalah bahkan sebelum kamu dapat bergerak. Ya, aku sudah mengatakan Sixiong kepala. Jadeon seharusnya tidak mengadopsi perempuan sebagai murid. Sisu senior Anda benar-benar, brilian, cerdas, bijaksana, tetapi bukan suara Anda sedikit terlalu keras. Apa, saya salah? Suara pria tua berjenggot-jenggot itu menjadi lebih tinggi. Tidak, murid-murid berkata cepat di sekitarnya. Mereka berbisik, Sisu, guru Sui Yue duduk di sana. Orang tua itu merendahkan suaranya, berkata, jika tidak karena ia adalah dari faksi yang sama, saya sudah akan menjatuhkannya. Para murid langsung setuju dan memuji orang tua berkultivasi tinggi yang tidak akan repot-repot dengan yang lebih muda itu. Isa dan Xiao Fan saling memandang. Isa mengangkat bahu. Xiao Fan berbisik, orang yang Anda sebutkan adalah Siji dari Bambu Hei. Isa mengangguk, menatap panggung, mengatakan, belum dimulai. Kamu akan tahu siapa dia segera. Tapi, sayangnya, ada terlalu banyak orang. Mereka berjalan mengitari panggung. Tapi tempat itu terlalu ramai oleh murid-murid Jadeon, mereka tidak bisa menemukan jalan masuk ke dalam kerumunan. Xiao Fan bahkan menjadi lebih penasaran. Dia bertanya-tanya siapa yang begitu populer dan menarik begitu banyak murid Jadeon sini. Isa khawatir, dia terus berkata, sial, terlalu banyak orang. Harusnya aku menunggu di sini semalam untuk mendapatkan tempat yang bagus. Xiao Fan terkejut, tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tiba-tiba mata Isa menjadi cerah. Dia melihat ada sekelompok murid Peak of Wind berdiri di sana. Tanpa berkata apa-apa, ia menarik Xiao Fan ke arah grup itu. Murid Peak of Wind sadar bahwa itu adalah Isa. Mereka semua tersenyum. Seorang pria besar berkata, kamu terlambat. Isa tidak repot-repot membalasnya. Dia mengambil Xiao Fan menerobos ke tengah kerumunan. Murid Peak of Wind sangat baik padanya. Mereka semua minggir dari jalan Isa. Xiao Fan mengikutinya. Ketika mereka sudah tiba dalam kerumunan, mereka bisa melihat jauh lebih baik. Dekat panggung, 8 orang duduk di sana. Mereka Kepala Jadeon Master Doyal Sen, Kepala Dragon Head Peak, Master Fasep Chaelo, dan Kepala Bambu Hei, Master Sui Yue. Orang lain adalah penatua dari rumah yang berbeda. Dan berdiri di belakang mereka, para murid Jadeon berbaris erat dan berdesak-desakan. Yang paling menarik adalah murid-murid perempuan dari Bambu Hei yang berdiri di belakang Master Sui Yue. Xiao Fan melihat ada Bako di antaranya. Orang yang berdiri paling dekat kepada guru Sui Yue adalah seorang wanita cantik dalam gaun biru yang dia lihat kemarin di Crystal Hall selama pengundian. Wajahnya masih dingin seperti es, menarik perhatian banyak orang. Lihat, itu dia orangnya. Isa menyikut Xiao Fan, menyuruhnya untuk melihat wanita bergaun biru. Xiao Fan menatapnya, berkata pelan, apakah dia yang kamu bilang murid yang paling tinggi kultivasinya? Isa seperti mabuk, ia berkata, tidak perlu menjadi yang paling tinggi kultivasinya. Dia masuk ke dalam Jadeon belum lama, kultivasinya sulit untuk diprediksi. Tapi semua orang mengatakan dia pasti yang paling cantik. Xiao Fan mengerutkan kening, Cheng Sixiong, wajah Anda mengeluarkan air liur membuat Anda terlihat aneh. Isa mengatakan, kenapa? Aku, Anda pasti salah. Apakah kamu melihat Sixiongdi di sekitar kita? Xiao Fan melihat kebanyakan dari mata para murid-murid tertuju pada murid dari Bambu Hei itu, terutama Anan yang bergaun biru. Tapi tampaknya gadis-gadis dari Bambu Hei sudah terbiasa untuk itu. Setiap orang dari mereka bertindak normal. Wajah Anan seperti tanpa emosi, dingin seperti es dan salju,
mengabaikan semua laki-laki di belakangnya. Isa terkekeh, berbisik kepada Xiao Fan, Anda tidak bisa menyalahkan siapapun untuk itu. Jadeon tiba-tiba mengadopsi banyak sekali murid-murid muda di tahun-tahun belakangan ini. Lihatlah di sekitarmu, setidaknya ada 400-an murid sekitar usia kita. Hehe, kultivasi kita tidak cukup tinggi. Sulit untuk menahannya. Petik 2. Xiao Fan mengintip padanya. Terkait dengan buku yang Isa telah tunjukkan, dia merasa ada kata "se" tertulis di wajah Isa. Isa berbalik dan bertanya mengejutkan, Zhang Sidi, mengapa kamu tidak melihat mereka, dan terus menatap aku? Aku dan kamu adalah teman, itu sebabnya aku membawamu kemari. Nah, siapa yang kamu pikir punya bentuk tubuh yang terbaik? Xiao Fan langsung memutar kepalanya menjauh. Dia menambahkan, Lang, di belakang komentarnya untuk Isa. Kebisingan tiba-tiba menghilang. Bawa pengawasan orang, Anan maju ke depan, memberi hormat kepada Guru Sui Yue. Guru Sui Yue mengangguk, berkata, pergilah. Anan menjawab, dia merapikan gaunnya, tangan kanannya dengan pelan terbentuk incantation. Matanya menatap panggung, asap putih samar di sekitar kakinya dengan cepat berkumpul. Segera, awan terbentuk, Anan berdiri di atas awan itu seperti peri. Perlahan-lahan melayang ke udara dan membawanya ke panggung. Angin datang, asap putih yang lembut, seperti sutra paling indah. Gaun berkibar antara awan, seperti seorang dewi dari 9 langit datang ke bumi. Menyebabkan orang untuk kagum, tetapi juga rasa hormat. Kemudian, tepuk tangan tiba-tiba membuat telinga Xiao Fan berdering. Dia terkejut seberapa populer Anan ini. Tapi saat dia melihat sosok indah di udara, ia tidak bisa membantu untuk mengendalikan diri tapi untuk berpikir bahwa ternyata ada perempuan yang begitu cantik seperti itu di dunia ini. Ada senyum muncul di wajah dingin Master Sui Yue. Setelah beberapa saat, seorang murid muda berjalan ke panggung. Berwajah persegi dan beralis tebal. Penampilannya baik-baik saja, tetapi pada saat itu wajahnya tampak bersemangat. Begitu ia naik panggung, ia berkata kepada Anan, Lucy Mei, saya murid Dragon Head Peak, Aiko. Hari ini aku dapat melawan si Mei, saya sangatlah beruntung. Bu suara mendesis di mana-mana. Anan masih tenang, berdiri di udara dan berkata dingin, Fang Xixiong sangatlah sopan. Saya Anan dari generasi ke-8 Bambu Hei, hari ini meminta arahan Fang Xixiong. Xiao Fan melihat Anan berdiri di tengah udara seperti peri. Ini mengingatkannya pada Hidi yang juga berdiri di udara belum lama ini. Dia samar-samar bisa melihat sosok Hidi dari Anan. Di atas panggung, Aiko masih berbicara. Tampaknya dia tidak keberatan jika dia berbicara seperti ini selamanya dan tidak memulai kontes. Untungnya banyak orang tidak menyukainya. Setelah dia berbicara satu atau dua kata, termasuk Isa yang berdiri di samping Xiao Fan, banyak orang mulai berteriak marah. Mengapa masih belum mulai? Dasar mesum, menjengkelkan sekali, seperti wanita saja. Si Ji dari Bambu Hei itu aduh. Apa yang Anda coba lakukan? Tidak, aku tidak bermaksud. Ding, akhirnya bel berbunyi. Mata Anan menatap lurus Aiko. Aiko gemetar di bawah sorotan dingin Anan. Dia tidak bisa berani untuk mengatakan hal-hal bodoh lagi. Dia mengambil kembali senyumnya, memfokuskan pikirannya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memanggil pedang putih perak. Xiao Fan mengerutkan kening. Pedang itu mengingatkannya pada Frozen Ice, Esper Cavern itu. Isa mendengus, dengan mencontoh Cavern. Banyak orang di Dragon Head Peak yang suka membuat jenis pedang ini sekarang. Xiao Fan melihat sekeliling tapi tidak bisa menemukan Kevin di antara lautan manusia ini. Lagi pula dia tidak ingin betul-betul melihat Kevin. Kemana mereka pergi? Xiao Fan menunduk, kesedihan bangkit dalam hatinya. Tiba-tiba, Isa menarik lengannya, berkata riang, Xiao Fan, lihat, kontes telah dimulai. Xiao Fan melihat Aiko sudah memanggil pedangnya. Dia bisa merasakan dingin yang datang dari pedang itu. Tapi Xiao Fan menemukan kekuatan es Aiko itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan Kevin di hari pertempuran ketika dia melawan Tian Bolis. Tapi Anan masih berdiri di atas awan, dengan dingin menonton Aiko menyalurkan energinya dan membentuk dinding es. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Di punggungnya, terdapat sebilah pedang berwarna biru langit. Pedang ini tampaknya tidak dapat digabungkan dengan pemiliknya seperti Esper kultivator lainnya. Tapi tidak ada satu di sini berani meremehkan pedang ini. Dalam kultivasi,
Kebanyakan esper dapat digabungkan dengan pemilik mereka setelah latihan yang lama. Mereka bisa memanggil esper kapanpun ketika diperlukan. Tetapi beberapa esper aneh, karena daya spiritualnya yang sangat tinggi, tubuh manusia tidak bisa menanggung beban ini, sehingga pemiliknya harus membawa esper dengan mereka. Jenis esper seperti ini pasti memiliki kekuatan spiritual. Semakin kuat kultivasi pemilik, semakin besar kekuatan esper yang bisa digunakan. Harta karun kuno Jadeon, Regenesis, Susian, adalah pedang jenis ini. Dalam radius 3 yard dari Aiko, lapisan tipis es terbentuk. Para murid dekatnya bisa merasakan hawa dingin itu datang dari es itu. Anan yang masih berdiri di udara, tidak melakukan apapun, terus melihat Aiko. Aiko menari dengan pedangnya di bawah mata ratusan murid Jadeon. Pandangan mata orang lain baik-baik saja. Tapi mata Anan jauh lebih dingin daripada udara dingin yang datang dari pedangnya sendiri. Dia merasa tertekan bahkan sebelum sempat melakukan serangan. Aiko bergerak dengan terburu-buru. Tangan kanannya menunjuk Anan dari bawah. Pedang perak bergerak ke arah Anan. Dia berkata, "Lucy Mei, hati-hati." Suara tawa terdengar dari keramaian. Aiko tampaknya takut untuk menyakiti Anan. Master Fasep Caelo merasa malu. Dia mendengus dengan keras. Orang duduk di sampingnya segera merespon, "Kenapa? Apa Fasep Caelo Sixiong tidak puas?" Muka Master Fasep Caelo tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia berkata, "Sui Yuesi Mei, setiap murid di rumah Anda semua begitu cantik." Selama kontes, Master Fasep Caelo tidak memuji bakat tetapi malah memuji kecantikan murid perempuan di rumah lain. Ini jelas sebuah sarkasme. Guru Sui Yue menjawab, "Saya juga tidak tahu bahwa di bawah Jadeon, ada begitu banyak bandot dan sampah." Master Fasep Caelo langsung terbakar amarah. Tepat ketika dia akan membalas, Master Doyalsen mengangkat tangan, tersenyum, Oke, kita yang sudah hidup ratusan tahun. Apakah kalian tidak merasa malu untuk berdebat di depan begitu banyak murid? Mari, kita perhatikan saja kontesnya." Petik 2. Kedua master mendengus keras, lalu berbalik. Pedang perak Aiko sudah berada di bawah awan tempat Anan berdiri. Wajah dingin Anan tidak menunjukkan berubah, dan ia tidak bergerak. Awan itu membawanya mundur. Tapi pedang Aiko itu begitu cepat sehingga sudah mengejar Anan dalam sekejap. Para penonton menjerit atau mendesah saat mereka menyaksikan pedang hampir mendekati Anan. Anan menggerakkan pedang di tangannya. Dia tidak menarik pedang keluar dari sarungnya. Dia hanya menggunakan pedang berwarna biru langit itu untuk memblok serangan dari depannya. Zeng, suara nyaring itu bergaung di seluruh arena. Rasanya seperti pedang Aiko mendapat pukulan keras. Pedang itu jatuh kembali. Aiko dan Master Fasep Caelo keduanya terkejut. Tanpa ragu, sesaat kemudian Anan langsung mengarahkan pedangnya terbang ke arah Aiko. Jari-jari di tangan kanannya membentuk segel. Pedang biru langit itu bersinar cerah di udara. Cahaya biru menutupi seluruh panggung. Sudah jelas ini bukanlah kekuatan esper yang normal. Aiko terkejut oleh cahaya biru cerah itu, tapi ia juga marah oleh Anan yang tidak mengeluarkan pedang dari sarungnya. Dia menggunakan pedangnya dan membentuk 3 lapisan dinding es. Di udara, mata Anan terang bagai bintang. Rambutnya menari-nari dalam angin. Mulutnya diam-diam mengucapkan sebuah incantation. Wajah wanita itu dingin tanpa emosi. Ledakan keras datang dari pedang biru langit, seperti raungan binatang besar. Uap dingin dan awan dalam jarak 20 meter yard hilang oleh cahaya biru terang itu. Warna cahaya itu yang sangat indah, bagai warna biru langit yang cerah. Pedang itu terbang ke arah Aiko. Keringat turun dari dahi Aiko seperti hujan. Dia jelas terkejut dengan kekuatan pedang Anan itu. Hanya sekejap, pedang itu di depannya. Para murid tercengang karena mereka melihat pedang itu menembus dinding es Aiko seperti tidak ada apa-apa di sana. Dengan kekuatan Aiko, bukan berarti ia tidak dapat membentuk dinding es lagi untuk membela dirinya. Ia berpikir bahwa 3 lapisan dinding es seharusnya sudah cukup. Dia tidak berpikir bahwa kultivasi Anan begitu tinggi, dan pedang biru langit itu ternyata sangat kuat. Pada saat antara hidup dan mati, Aiko memaksa dirinya untuk berkonsentrasi. Pedang perak terbang di depannya, membentuk perisai putih. Lalu, pedang biru Anan beradu dengan perisai putih itu. Bang! Dengan pedang 2 sebagai pusat, suara ledakan keras menyebar dengan cepat. Para murid Jadeon merasakan angin keras menyapu badan mereka. Mereka semua jatuh ke belakang.
Lingkaran tempat kerumunan berkumpul langsung membesar. Mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu berasal dari Esper sebelumnya. Setelah keterkejutan itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka kembali ke panggung. Anan sudah mendarat di platform. Pedang kembali ke tangannya. Cahaya biru dan putih juga menghilang. Semua orang bisa melihat warna pucat wajah Aiko. Aiko mengangkat kepalanya, menunjuk Anan, suaranya terdengar terpatah-patah, "Kau." Semua orang bingung tentang apa yang terjadi. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Suara retak keluar dari pedang putih yang mengambang di depan Aiko. Di bawah mata penonton, sebuah retakan besar muncul. Pedang kemudian pecah menjadi setengah, jatuh di lantai. Semua orang terdiam. Semua orang di sini tahu seberapa besar makna sebuah esper untuk seorang kultivator. Pada platform, Aiko memuntahkan keluar sejumlah besar darah. Tangannya memegang dadanya. Kemudian, ia tidak bisa menahan diri lagi dan pingsan. Segera setelah beberapa murid dari Dragon Head Peak bergegas ke panggung dan mengangkat Aiko. Mereka melihat pedangnya yang patah. Mata mereka dipenuhi dengan amarah, melotot pada Anan seperti mereka berharap mereka bisa membunuh wanita cantik di depan mereka itu. Master Fasep Cailo mengepalkan tinjunya erat-erat, berkata dingin, "Sui Yuesimei, hati murid Anda sangat kejam. Tidak cukup dengan memenangkan pertempuran, ia bahkan menghancurkan esper lawannya dengan kekuatan dari Divine Esper-nya. Logika apa ini?" Master Sui Yue berkata dingin, "Kultivasi Sueki tidak cukup baik. Dia tidak bisa mengendalikan Aeolian Firmus dengan cukup baik. Ini hanyalah kesalahan kecil darinya." Master Fasep Cailo hampir meledak dalam kemarahan. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk bahunya. Master Doyal Sen telah bangkit. Dia menepuk bahu Master Fasep Cailo. Master Fasep Cailo menatapnya dan memaksakan diri untuk menahan amarahnya. Dia mendengus dengan keras sekali lagi dan melangkah pergi. Master Doyal Sen melihat kembali ke arah Master Fasep Cailo, menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Dia berbalik dan melihat Master Sui Yue juga berjalan menjauh. Anan turun dari panggung dan tiba di depan Sui Yue. Sui Yue memandangnya, tersenyum dan mengangguk. Anan tidak mengatakan apa-apa. Dia membungkuk dan mengikuti Sui Yue berjalan menjauh. Xiao Fan menempatkan dirinya kembali bersama setelah pertempuran sengit itu. Melihat Sui Yue berjalan dengan Anan, ia menyadari betapa miripnya mereka berdua. Mereka berdua sedingin es. Mereka tampak seperti mereka telah keluar dari cetakan yang sama. Tiba-tiba Isa mendesah, tidak bisa percaya bahwa bahkan Aeolian Firmus telah muncul kembali. Xiao Fan bingung, berkata, "Apa itu Aeolian Firmus?" Murid Jadeon secara perlahan menyebar. Isa disambut beberapa murid Peak of Wind, lalu berjalan pergi dengan Xiao Fan, mengatakan, "Aeolian Firmus adalah pedang yang Anan telah gunakan tadi. Saya telah membaca tentang hal itu dari 10 Volume of Rare Treasures Scroll. Aeolian Firmus pertama kali muncul di tangan seorang kultivator yang dikenal sebagai Master Deathheart 1000 tahun lalu. Legenda mengatakan bahwa pedang ini terbuat dari baja yang berasal dari langit lapis ke-9. Master Deathheart menemukannya di dataran es utara, dia ciptakan pedang dengan itu. Pada pertempuran antara Rites dan Evil Faction, pemimpin yang Rites adalah Master Jade Leaf klan Jadeon kita, tetapi Master Deathheart juga agak terkenal. Terutama dengan kekuatan pedang Aeolian Firmusnya, ia bertarung dengan Elder Blackheart selama 3 hari dan malam. Lalu dia berhasil membuat Elder Blackheart terluka parah, menyingkirkan salah satu ancaman terbesar klan kita waktu itu. Selama waktu itu, dikatakan hanya Aeolian Firmus yang bisa menahan Sinister Orb. Sejak saat itu, Aeolian Firmus menjadi terkenal. Sebuah mimpi antara pada kultivator. Namun, setelah Master Deathheart meninggal, Aeolian Firmus menghilang. Saya tidak pernah menyangka bahwa pedang itu ada di tangan seseorang dari Bambu Hei. Petik 2. Kemudian Isa menggeleng, berkata, "Xiao Fan Sidi. Karena Anan telah mempunyai senjata berkekuatan dewa seperti itu, tampaknya kita tidak akan punya harapan untuk memenangkan kontes ini." Xiao Fan tidak kecewa, lagi pula dia tidak pernah berpikir untuk mencapai sesuatu di kontes ini. Tapi melihat Isa tampak kecewa, ia penasaran, "Hah, Cheng Xixiong, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak tertarik dengan turnamen ini? Mengapa Anda terlihat begitu kecewa?" Isa tersipu, berkata, "Jika aku, setidaknya, mampu berdiri di atas panggung di final, itu akan terlihat cukup mengesankan, kan?"
Xiao Fan tertawa. Isa menatap wajahnya yang aneh dan merasa malu. Ia memukul Xiao Fan, apa yang lucu. Kemudian dia sendiri tertawa juga. Lalu mereka berjalan ke platform lain dan menyaksikan pertempuran lain lagi. Hari itu, Bambu Peak memiliki rekor 4 kemenangan dan 3 kekalahan. Savion, Hidi, Diadasi, Amandla dan dengan adanya Xiao Fan yang beruntung, 5 orang maju ke babak berikutnya. Ini adalah catatan terbaik selama ratusan tahun. Hal ini membuat Tian Bolis begitu bahagia sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Hari kedua, sinar matahari fajar muncul di Cloud Sea. Murid-murid Jadeon datang ke alun-alun seperti kemarin, mereka terus mengamati Seven Peak Turnamen yang berlangsung. Murid Bambu Peak berdiri di bawah daftar merah yang sama seperti kemarin. Setengah dari nama peserta telah dibuang keluar. Sebelah nama Xiao Fan itu, lawannya yang tertulis di sana, Chu Yuwang. Sejak pagi hari, Xiao Fan mulai merasa gugup. Meskipun ia tahu ia datang ke sini untuk menyerap pengetahuan, hatinya tidak bisa membantu tetapi merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa makan sarapan. Ia berbisik pada Savion yang duduk di sampingnya, Da Sixiong, Chu Yuwang itu, apakah dia kuat? Savion mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin, saya belum pernah mendengar tentang dia. Dalam daftar itu mengatakan ia adalah murid Sun Rise Peak tapi, seperti untuk tingkat kultivasinya, saya tidak tahu. Lalu, ia menatap Xiao Fan, melihat dia tampak gugup, ia tersenyum, Xiao Sidi, jangan khawatir, ini bukanlah masalah besar. Pertama kali saya berpartisipasi dalam kontes, saya juga sangat gugup. Xiao Fan bergumam, iya. Amandla datang, dengan senyum yang jahat di wajahnya, hei. Sixiong, mari kita berjudi pada hasil pertarungan Xiao Sidi. Benar, aku yakin Xiao Sidi kalah. Aku juga, aku pasang taruhan ganda. Hitung saya juga. Savion marah, menunjuk pada semua orang, apa yang kalian pikir kalian lakukan. Xiao Sidi memiliki pertempuran di depannya dan kalian ingin menyakiti perasaannya. Xiao Fan mengatakan dengan rasa terima kasih, Da Sixiong. Savion berkata, Sixiong ke-6. Amandla menjulurkan lidahnya, berkata, Da Sixiong, aku hanya bercanda. Tolong jangan katakan pada Master. Savion mengatakan, tidak, kamu sudah menyakitinya pula. Taruhan kali ini saya pasang 5 kali lipat. Amandla dan Xiao Fan mengatakan pada saat yang sama, apa? Tak lama kemudian, Tian Bolis dan Surin masuk. Murid Bambu Peak berdiri dan menyambut mereka. Tian Bolis memandang mereka, berkata, kemarin kinerja kalian tidak buruk namun saat ini, di babak kedua, lawan pada dasarnya adalah murid-murid elit Jadeon. Anda semua harus berhati-hati. Mereka menjawab, iya. Surin menatap Xiao Fan, datang kepadanya, mengatakan, Xiao Fan, hari ini adalah pertempuran pertamamu. Kamu harus berhati-hati, paham? Hati Xiao Fan menjadi lebih hangat, ia berkata pelan, iya, Xiniang. Surin mengangguk. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lebih, namun, dering bel mengumumkan kontes telah dimulai. Tian Bolis dan Surin saling memandang, mengangguk, dan berkata, kalian semua tahu di platform kemana kalian harus pergi. Daftar list merah telah menampilkannya. Saat kontes dimulai, Xiniang dan saya akan datang menonton pertempuran kalian. Pastikan tidak membuat kami kehilangan muka di hadapan master lain. Mereka menanggapi. Tian Bolis mengangguk, berbicara dengan Surin secara pribadi, lalu berjalan pergi. Hidi memandang berkeliling, lalu berjalan menuju ke Xiao Fan. Jantung Xiao Fan berdetak cepat. Hidi menatap lekat-lekat Xiao Fan, lalu tertawa. Berpaling kepada semua orang dan berkata, lihat betapa gugup Xiao Fan, dahinya pun berkeringat seperti itu. Para murid tertawa. Savion berkata, saya sudah mencoba menghibur Xiao Sidi, namun tidak berhasil. Tampaknya kita membutuhkan bantuan Xiao Simei. Hidi berkata kepada Xiao Fan, saya memiliki pertempuran, saya tidak bisa memberi semangat saat pertandinganmu. Kamu harus berusaha keras dan berhati-hati. Wajahnya begitu dekat dengan Xiao Fan bahwa ia bisa mencium aroma samarnya. Dia mengangguk, tetapi ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Hidi jelas tidak berpikir terlalu banyak. Dia tersenyum pada Xiao Fan, kemudian berbicara dengan Sixiong lainnya sebentar. Setelah beberapa saat, semua orang pergi ke platform mereka sendiri untuk kontes. Orang-orang yang tidak perlu bertanding bersorak untuk anggota mereka,
namun tidak ada yang datang pada Xiao Fan. Mungkin semua orang berpikir Xiao Fan itu sia-sia. Ketika Xiao Fan berdiri di sana menyaksikan Sixiongs-nya berjalan menjauh, hatinya merasakan rasa sakit yang tak terlukiskan. Kemudian ia perlahan-lahan berjalan ke daftar merah, dengan hati-hati membaca lagi. Platform untuk dia dan murid, Sun Risepik, Chu Yu Wang adalah platform, Zen, yang terjauh. Xiao Fan tersenyum pahit. Dalam perjalanan ke panggung, ia mendengar banyak orang berbicara tentang kontes kemarin. Murid yang terkenal maju ke babak berikutnya dengan mudah. Mereka berbicara tentang seorang murid yang sangat berbakat di Dragon Head Peak dan Kevin. Xiao Fan menduga itu pastilah Baye. Topik kebanyakan fokus pembicaraan orang adalah Anan, wanita cantik dengan pedang dewa, Aeolian Firmus. Tingkat kultivasinya telah melampaui perkiraan semua orang. Kebanyakan orang tidak senang bahwa Anan telah menghancurkan pedang lawannya. Tapi ini juga membawa murid bahkan lebih banyak untuk menonton pertempuran itu. Esper legenda, Aeolian Firmus, menarik bahkan lebih banyak orang. Beberapa penatua juga ingin menyaksikan Esper berkekuatan dewa dari pertempuran Righteous dan Evil 1000 tahun yang lalu. Saat ia mendengar diskusi antara para murid sepanjang jalan, ia teringat wajah Anan yang dingin dan sangat cantik. Dia menggelengkan kepalanya. Kemudian, seseorang berkata, Xiao Fan. Suara ini sangat familiar di telinganya. Xiao Fan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Itu Baye. Xiao Fan cepat-cepat datang kepadanya, mengatakan, saya berpikir mengapa saya tidak dapat menemukanmu. Ternyata kamu ada di sini. Baye menunjuk belakangnya, hari ini, saya masih perlu pergi ke kontes. Hari pertarunganku berada di platform ini, jadi aku datang lebih awal untuk mempersiapkan diri. Lalu ia menatap lekat-lekat Xiao Fan, tersenyum, hari ini juga giliranmu, platform di mana tempat pertarunganmu berada. Xiao Fan mengatakan, saya akan ke platform, Zen, pertarunganku akan dimulai segera, saya tidak bisa datang bersorak untukmu. Berhati-hatilah dalam pertarunganmu. Baye tersenyum, kau juga. Hah, kenapa Sixiongu dan penatua dari pihakmu tidak datang untuk menonton? Xiao Fan terkejut, memaksakan diri untuk tersenyum, kau tahu rumah saya tidak memiliki banyak orang. Saat ini banyak dari kita perlu pergi ke kontes. Master dan Xin yang akan menonton pertempuran Da Sixiong dan Siji. Baye menatapnya, menghela napas dan menepuk bahu Xiao Fan. Xiao Fan tersenyum, tidak apalah, saya datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Jangan khawatir, kamu perlu berusaha keras, namun jangan biarkan mereka berpikir bahwa orang dari desa Grace Temple kita adalah orang-orang yang tidak berguna. Baye mengangguk, bel berbunyi di belakangnya, dia memalingkan kepalanya kembali dan memeriksa, berkata, kontesku sudah akan dimulai. Saya tidak dapat berbicara denganmu lagi. Jika saya bisa, saya akan datang untuk melihatmu setelah pertempuran ini. Xiao Fan mengangguk, berkata, pergilah. Baye berbalik. Xiao Fan menyaksikan Baye pergi, ia berpikir, adalah sebuah keajaiban jika aku masih bisa bertahan sampai kamu tiba di tempatku. Ia menertawakan dirinya sendiri saat ia berjalan perlahan ke platform, Zen. Itu adalah bagian timur laut yang paling jauh dari Laut Awan. Hanya ada beberapa murid, sebagian besar dari Sun Risepik. Jumlah orang yang sangat berbeda secara signifikan dari platform, Kian, tempat Anan bertarung. Hanya ada satu kursi. Seorang pria kulit putih tua berjenggot duduk di sana. Xiao Fan menemukan bahwa wajah orang tua itu agak familiar di matanya. Dia ingat bahwa orang tua itu adalah tetua yang memarahi semua murid selama pertempuran Anan kemarin itu. Ia mengeluh Jadeon tidak boleh mengadopsi murid-murid perempuan. Xiao Fan tidak tahu dari rumah mana tetua itu berasal. Dalam Seven Peak Turnamen, ada 8 platform. Biasanya, akan ada setidaknya satu penatua untuk setiap platform untuk mengawasi murid-murid, jika tidak, mereka akan keluar dari kendali. Xiao Fan berjalan ke orang tua berjenggot putih dan membungkuk, berkata, Sibo, saya murid, Bambu Peak, Xiao Fan. Hari ini saya akan bertarung di platform, Zen. Orang tua itu berbalik dan menatap Xiao Fan, dengan santai berkata, oh, Anda di sini. Cepat, pergi ke panggung. Xiao Fan menanggapi, namun, ia melihat tidak ada orang di atas panggung. Jelas bahwa Chu Yu Wang belum tiba. Dia ragu-ragu sejenak, kemudian memutuskan untuk mengikuti perintah orang tua itu dan berjalan ke panggung. Pada saat yang sama,
Murid Sun Risepik berbisik-bisik, jelas mereka sedang mendiskusikan tentang Xiao Fan. Matahari pagi telah bangkit, cahaya matahari di Peak of Widows lembut bersinar atas mereka. Xiao Fan berdiri di platform, melihat langit timur. Matahari pagi perlahan naik ke atas. Cahaya lembut dan merah, mencerahkan awan-awan dari jauh. Banyak sekali perasaan naik dari dalam hati Xiao Fan. 5 tahun lalu ia masih seorang anak petani bodoh. Dia tidak pernah bermimpi bahwa ia bisa berdiri di Peak of Widows untuk menyaksikan matahari terbit. Tidak, itu bukan karena ia tidak pernah bermimpi hal itu adalah bahwa ia tidak pernah bisa membayangkan ada matahari terbit yang indah seperti itu. Hidup tak berujung seperti awan. Dalam badannya yang berumur 16 tahun, sekarang seperti terdapat pikiran seorang laki-laki berumur 60 tahun. Xiao Fan meletakkan tangannya ke dalam pakaiannya dan menyentuh tongkat api itu. Sebulan yang lalu, tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya, Xiao Fan tanpa sengaja menemukan bahwa dia berhasil mencapai tingkat 4 Tai Chi Quan Xing Dao. Xiao Fan sangat terkejut ketika menemukan bahwa ia bisa berhasil menerbangkan tongkat hitam itu. Saat itu, ia tidak bisa mempercayai matanya. Kemudian, setelah tak terhitung banyaknya pengulangan, tongkat api itu ternyata memang bisa bergerak di bawah kekuatan pikirannya. Navigate objek adalah hal yang istimewa dalam cara kultivasi Jadeon. Ini adalah simbol dari tingkat 4 Tai Chi Xuan King Dao. Hal ini adalah apa yang menjadi fokus, harapan serta tujuan latihan seluruh murid baru di fraksi Jadeon. Xiao Fan hanya bisa bermimpi untuk mencapai tingkat itu, untuk membuat master bangga dan untuk membuatnya tersenyum. Tapi, apakah mungkin, Xiao Fan berusaha keras untuk mengendalikan diri dan tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Pada saat yang sama, ia juga mencoba untuk menggerakkan objek lain di dapur, namun mereka tidak bergerak. Ini melemahkan kepercayaan dirinya. Dia juga bingung, mengapa itu terjadi. Pada malam hari, ketika ia menatap tongkat api misterius ini, ia bisa merasakan rasa dingin perlahan-lahan berputar-putar di tubuhnya. Ding, sebuah bel yang jelas berdering, membuat Xiao Fan terkejut. Masih ada beberapa murid puncak Sun Risepik yang berdiri. Orang tua berjenggot putih masih setengah tidur, duduk di kursinya, namun, di sisi berlawanan dari Xiao Fan, terdapat seorang pria berdiri di sana, berusia sekitar 30 tahun, tersenyum padanya. Xiao Fan tersipu, cepat memberi hormat, murid bambu Pik Xiao Fan di sini untuk meminta bimbingan Chu Sixiong. Chu Yuwang tersenyum, tidak. Ada banyak orang berbakat baru di kontes ini. Zhang Sidi meskipun masih muda, dengan pertarungan di depan Anda bisa berdiri di sana dengan normal, tanpa kegugupan atau rasa takut. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan saya pada sesi terakhir saya. Saya sangat kagum. Petik 2. Xiao Fan kaget, bergumam, tidak untuk menyembunyikan kebenaran. Sixiong, tadi aku sebenarnya sedang bermimpi. Di bawah panggung, semua murid Sun Risepik hampir jatuh karena tertawa. Chu Yuwang juga terkejut. Dia tidak bisa menahan tawa, tetapi dia pikir itu tidaklah sopan, sehingga ia memaksa dirinya untuk menahannya. Zhang Sidi pasti bercanda. Sudah saatnya dimulai. Saya akan perlu Sidi untuk memberi saya pelajaran baru di pertarungan ini. Xiao Fan menjadi gugup. Ia berkata pelan, harap Chu Sixiong tidak berlaku keras terhadap saya. Chu Yuwang tidak menjawab. Sepertinya dia sangat percaya diri. Tangan kanannya membentuk incantation. Sebuah pedang dengan cahaya kuning lembut telah dipanggil olehnya. Nama pedang, Shaoyang. Zhang Sidi, silahkan. Xiao Fan menatap pedang Shaoyang itu. Cahayanya bersinar kuning lembut dan nyaman. Sepertinya pedang ini bukanlah pedang biasa. Dia menelan ludah, namun, ia masih mengulurkan tangan ke dalam bajunya dan mengeluarkan tongkat api hitam itu. Mata semua orang tertuju ke arah tongkat hitam, tongkat kayu api yang jelek itu. Semua terdiam. Hahaha, tawa seseorang dan memecah kesunyian. Suara tawa meledak sejenak kemudian. Seseorang dengan menyakitkan berkata, apa itu? Itu. Aku sudah berkata kepadamu, semua orang dari bambu Pik sangat aneh. Kemarin, ada seorang pria yang menggunakan dadu judi sebagai esper. Hari ini, ada seseorang dengan tongkat api. Sangat lucu. Hahaha. Bahkan Chu Yuwang tidak bisa menahannya. Dia berjuang untuk menahan tawanya, berkata, Zhang Sidi, benda itu, adalah esper, maaf, saya tidak bisa mengendalikannya.
Itu esper Anda. Xiao Fan mendengarkan tawa mereka. Wajahnya memerah. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu tongkat api itu jelek dan akan menyebabkan orang menertawakannya. Namun, ia tidak bisa menavigasi apapun selain tongkat api itu. Dia punya sebuah harapan yang sangat kecil, untuk berharap bahwa tongkat apinya bisa membuktikan dirinya, sehingga ia memutuskan untuk membawanya. Tapi, pada akhirnya, tongkat api itu telah membuatnya menerima ejekan dan umpatan dari murid lain. Orang-orang tertawa keras. Xiao Fan menunduk, yang ia bisa lihat hanya tongkat api hitam jelek di tangannya itu. Mereka tertawa keras. Sama seperti ketika mereka pergi, Sixiong-Sixiongnya tertawa, bahkan Linger Siji yang dia cintai juga tertawa. Dia menurunkan kepalanya, menutup matanya. Sebuah perasaan dingin naik dari dalam tubuhnya. Seorang manusia, kapan seseorang akan merasa paling kesepian? Apakah ketika menghadapi sikap apatis di dunia? Apakah ketika menghadapi semua ejekan dan makian sendirian? Darah orang itu, apakah dingin atau mendidih? Dia mengangkat kepalanya. Matahari bersinar di wajahnya. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Pedang, Shaoyang, milik Chu Yuwang bersinar hampir seterang cahaya matahari pagi. Dia berteriak. Cahaya dari pedang Shaoyang mengikuti jarinya dan mengarah pada Xiao Fan. Panas meniup wajahnya, tapi hati Xiao Fan terasa sedingin es. Melihat kecerahan di depannya, ia teringat pagi hari di masa lalunya, setelah malam yang dapat mengejutkan jiwa. Dia terbangun di luar sana dengan Baye. Ketika mereka kembali ke desa Grace Temple, mereka melihat adegan berdarah. Pada pagi itu, semua kebahagiaan telah hilang. Dia bisa merasa seolah-olah dia sedang terkubur dalam lautan darah, mencoba sekuat tenaga untuk menemukan orang tuanya, tapi tidak bisa. Panas terasa seperti membakar kulitnya. Malam lain muncul di matanya. Di samping kolam, seorang wanita cantik berdiri di samping air dan berpelukan dengan kekasihnya. Ah, bocah berusia 16 tahun itu berdesah. Rasa sakit di hatinya begitu kuat sehingga ia lupa cahaya bersinar di depannya. Dia menggigit bibirnya, setetes darah, perlahan-lahan jatuh. Darah itu mendarat di tongkat hitam dan menjalarinya seperti benang. Pada saat berikutnya, ia ditelan oleh sebuah cahaya yang terang seperti matahari. Para murid Sun Rise Peak bersorak. Hanya saja, dalam sorakan mereka tercampur banyak sekali suara ejekan ke arah murid bocah kecil yang lawan Sixiong dari rumah mereka. Isa tiba-tiba muncul di antara para penonton, entah dia sudah ada di situ sejak tadi atau baru tiba, dia mengabaikan puluhan mata yang berisi rasa permusuhan di sampingnya. Dia mendesah dan merasa kasihan pada teman barunya. Sayang sekali bahwa aturan kontes ini tidak memungkinkan dia untuk membantu Xiao Fan, atau dia sudah akan naik ke sana. Orang tua berjenggot itu juga terkejut oleh kehadiran Isa. Di atas panggung, cahaya terang menyatu dengan cahaya matahari. Chu Yuwang bahkan berpikir ia telah mencapai puncak kultivasinya, dan kemudian, setelah ia mengalahkan lawan sampah ini, dia akan mengalahkan setiap lawan lain sampai akhir. Semua yang harus dia lakukan hanyalah memenangkan 4 kali pertempuran lagi. Saat memikirkan itu, Chu Yuwang tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Cahaya Shaoyang menjadi sangat terang. Dia menyaksikan Xiao Fan mengerutkan kening dan menggigit bibir bawah karena rasa panas yang menyakitkan dari pedangnya. Kemudian, pada saat itu, jantungnya berdebar dengan sangat kencang. Sepertinya seseorang menggunakan palu untuk memukul dalam tubuhnya. Tidak ada yang bisa melihat jelas Xiao Fan kecuali Chu Yuwang, yang sedang berdiri di depan Xiao Fan. Dia bisa melihat melalui cahaya Shaoyang. Dia bisa melihat dia mengangkat kepala, membuka matanya. Sepasang merah, mata haus darah dipenuhi dengan amarah. Sebuah perasaan dingin, tak terduga yang tidak diketahui mulai menyebar. Chu Yuwang bisa melihat tongkat api hitam itu seakan-akan hidup. Gas hitam muncul dari tongkat itu. Orb di bagian atas tongkat itu mengeluarkan cahaya hijau, menyinari Xiao Fan. Rasanya ia seperti telah menjadi orang yang berbeda. Semuanya terjadi dalam aura Shaoyang. Tidak ada yang bisa melihatnya selain Chu Yuwang. Chu Yuwang terkejut, tidak menunggu dia untuk bereaksi, rasa dingin sedingin es yang mengelilinginya. Dia merasa dunia berputar, ada perasaan jijik dalam dirinya, beberapa saat kemudian, cahaya hijau dari orb itu sudah mengarah ke tubuhnya. Isa gugup menyaksikan Xiao Fan dikelilingi oleh cahaya terang bagai mentari dari pedang Shaoyang itu. Ia memikirkan Xiao Fan bagai monyet panggang. Dia tidak ingin menonton lagi.
Sebaliknya, para murid Sun Risepik bersorak-sorak. Kemudian, mereka mendengar Cuyu Wang meraung. Pedang Shaoyangnya terbang ke udara. Cahaya terang itu segera menghilang. Sosok Xiao Fan kembali muncul. Cuyu Wang tampaknya terluka parah. Dia mengambil beberapa langkah mundur. Kemudian, menyemburkan darah dari hidung, telinga, mata dan mulutnya. Dia menunjuk Xiao Fan dengan tangan kanannya, tapi tidak bisa membuat suara apapun. Kemudian tubuhnya bergetar, dan jatuh di lantai, pingsan. Semua terdiam. Semua orang saling memandang, sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Setelah beberapa saat, pria tua berjanggut putih itu adalah yang pertama untuk kembali sadar. Dia melompat ke atas panggung dan memeriksa Cuyu Wang. Tubuhnya baik-baik saja, tidak ada tanda racun. Tampak bahwa tubuhnya sangat terluka oleh sebuah esper. Dia mengerutkan dahi, bangkit, dan menatap Xiao Fan. Dia terkesan dengan anak ini. Dia menatap tongkat api hitam di tangan Xiao Fan. Kau menang. Mengesampingkan keheranannya, para pria tua berjanggut putih berkata dengan tenang. Ketika Cuyu Wang akan menang, ia jatuh setelah meraung keras. Situasi ini terlalu misterius dan tidak dapat diterima. Tapi hasilnya telah tampak di depan mereka, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Isa juga tertegun, tapi setelah ia mendengar apa yang tetua itu umumkan, ia juga berlari di atas panggung ke arah Xiao Fan, memukul bahunya, terkekeh, sobat, ternyata selama ini kamu hanya menyembunyikan kemampuanmu saja. Xiao Fan berbalik, menatapnya dengan tatapan sedingin es. Betapa dingin, tatapan dari mata yang sekarang berwarna hitam gelap itu. Isa merasa pandangan itu seperti menusuk tubuhnya, terkejut, Xiao Fan, ada apa? Tubuh Xiao Fan yang terkejut saat mendengar pertanyaan ini, tampaknya mengingatkannya pada sesuatu. Matanya melembut, sorot dinginnya di matanya juga hilang, kembali normal, kecuali ada kebingungan di matanya. Dia berkata, tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Kenapa kamu di sini? Isa menatapnya, kau bertanya padaku kenapa? Mengapa Anda tidak sekalian bertanya pada saya bahwa kamu tidak tahu bahwa kamu memenangkan ronde ini? Xiao Fan terkejut, apa? Saya menang. Saya benar-benar menang. Isa lebih terkejut. Wajahnya berubah pucat dan segera menaruh tangannya di dahi Xiao Fan, mengatakan, ini gawat. Apakah otakmu juga terbakar oleh api itu? Xiao Fan menggaruk-garuk kepalanya, melihat para murid Sun Risepik membawa Cuyu Wang pergi. Beberapa orang menatap Xiao Fan dengan marah. Dalam otak Xiao Fan, adegan pertempuran itu muncul kembali. Dia menatap tongkat api hitamnya. Tongkat jelek itu berbaring di tangannya dengan diam. Tapi di mata Xiao Fan, tongkat api yang telah bersamanya selama 2 tahun menjadi sangat asing, seperti ketika pada hari di Ancient Valley. Oh, Isa melihat Xiao Fan hilang dalam lamunan, menggunakan kipas angin lipatnya untuk memukul kepalanya, berkata, apa yang kamu pikirkan? Xiao Fan menggeleng, mendesah. Dia menaruh tongkat api kembali ke bajunya, mengatakan, tidak apa-apa. Mari kita pergi. Oh ya, mengapa kamu datang melihat kontes saya? Isa menatap tongkat api Xiao Fan, mengatakan, pertarunganku belum mulai, tapi aku punya apa-apa untuk dikerjakan. Jadi saya datang dan menontonmu bertarung. Aku tidak pernah berpikir itu bisa menjadi pertarungan besar seperti ini. Hari ini Mangki Pantasemu, siapa namanya? Xiao Fan menjawab, Ash. Isa mengatakan, benar, Ash. Mengapa saya tidak melihat Ash hari ini? Xiao Fan menggelengkan kepalanya, saya tidak lihat sosoknya selama pagi. Mungkin dia pergi jalan-jalan bersama Big Yela lagi. Isa mengatakan, tampak seperti kecewa. Xiao Fan menduga meskipun Isa mengatakan ia datang untuk menonton perjuangannya, tetapi ia sebenarnya datang untuk melihat Ash. Wow, dari jauh, ada gelombang suara keras. Mereka bisa mendengarnya dengan jelas bahkan dari jauh. Di tengah alun-alun, murid Jadeon banyak berdiri seputar platform, Kian. Gelombang dan gelombang sorakan datang dari para murid. Xiao Fan tidak bereaksi, Isa sudah menghentakkan kakinya, sialan, aku terlalu khawatir tentangmu, hingga lupa hal yang paling penting. Lalu ia menarik lengan Xiao Fan dan mulai berlari. Xiao Fan bingung, bertanya sambil berlari, apa itu? Isa menunjukkan wajah menyesal, di sana itu adalah pertarungan kontes Anan. Xiao Fan tersenyum, tapi hatinya juga tergerak oleh temannya ini yang ia baru kenal selama 2 hari.
Pada platformnya yang sepi, dia tidak melihat masternya, atau semua Sixyongs, tapi Isa seorang. Sebuah perasaan hangat bangkit dalam hatinya. Isa, terima kasih untuk datang melihat pertarungan saya. Isa terkejut dan berlari lebih lambat. Dia berbalik dan menatap Xiao Fan, tersenyum, "Hoho, itu bukan masalah besar. Jika kamu ingin mengucapkan terima kasih, kamu dapat memberikan Ash. Kita harus buru-buru." Isa menggeleng, kemudian mengikuti Xiao Fan, dengan mulut sambil bergumam. Ketika mereka pergi mendekat, mereka melihat para murid Jadeon berjalan pergi. Mereka senang dan berdebat. Mereka menatap panggung. Tidak ada yang di platform, tapi hanya tersisa bekas sayatan pedang. Ternyata kontes telah berakhir. Isa memutar matanya, berjalan melalui kerumunan dengan Xiao Fan. Kemudian, ia menemukan sasarannya sebuah kelompok murid Peak of Wind. Isa cepat-cepat pergi mendekati mereka. Murid dari Peak of Wind tersenyum ketika mereka melihat itu adalah Isa. Seorang pria jangkung berkata, "Sidi, bukankah kamu mengatakan kamu harus melihat pertempuran Anan? Mengapa Anda tidak ada di sana?" Isa terbatuk, berkata, ada sesuatu yang harus aku lakukan." "Benar juga, bagaimana dengan hasilnya?" Sebuah pria dengan alis tebal mengatakan, "Tidak perlu bertanya untuk mengetahui hasilnya. Dengan Aeolian Firmus, bahkan meskipun itu adalah Duan dari Peak of Widows, dia masih belum lawan yang pantas untuknya." Isa terkejut, bahkan Duan Sixyong kalah padanya. Xiao Fan bertanya Isa, "Apakah Duan Sixyong kuat?" Isa mengangguk, "Ya, Duan adalah salah satu murid paling menonjol di rumah utama. Banyak orang percaya bahwa ia bisa memenangkan turnamen ini." Para pria jangkung menggelengkan kepalanya, itu bahkan tidak terlalu menjadi masalah. "Anda tidak melihatnya, kekuatan Aeolian Firmus terlalu kuat." Cahaya biru menyala, terdengar sedikit suara pedang bergesekan, setelah itu, Duan Sixyong telah kalah. Lalu ia berhenti dan menghela napas, "Anda mungkin tidak percaya ini, tapi sampai pada akhirnya, Anan masih belum menarik Aeolian Firmus keluar dari sarungnya." Isa terkejut, berkata, "Apa gunanya melakukan turnamen ini? Siapa yang bisa melawan dia?" Pria jangkung itu menggelengkan kepalanya, "Itu tidak perlu. Dengan senjata berkekuatan dewa seperti Aeolian Firmus, kekuatannya tidak jauh berbeda tanpa sarung pedangnya sekalipun. Adapun kultivasi Anan, sangat luar biasa." Isa menatapnya, mengatakan, "Gao Sixyong, bagaimana Anda bisa tahu?" Xiao Fan memandang sang pria jangkung, dalam pikirannya ia berpikir bahwa orang itu benar-benar hidup sesuai namanya. Gao Sixyong berkata, "Itulah yang saya dengar dari Master." Isa terkejut, "Ayahku." Gao Sixyong berkata, "Ya. Sebelum Anda tiba, Master masih ada di sini." Pada akhir pertempuran, dia mengatakan bahwa Anan mungkin sudah melampaui level 8 dari Taichi Xuan Qingdao, mungkin dia sudah di tingkat 9. Isa tertegun. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Xiao Fan kebingungan. Isa mengatakan dia tidak peduli tentang hasil turnamen, tetapi ia tampaknya sangat perhatian tentang hal itu. Sebuah suara lonceng datang dari jauh. Seorang murid Peak of Wind tampaknya sedang menjalani kontes. Mereka semua pergi ke arah datangnya suara lonceng itu. Xiao Fan melihat Isa masih berdiri di sana. Dia menariknya. Isa tersadar, lalu tersenyum, "Berakhirlah semua. Sekarang kita tidak punya harapan." Xiao Fan benar-benar tidak peduli. Dia mengatakan, "Yang berakhir biarlah berakhir, mengapa kontesmu masih belum dimulai?" Isa menatap jauh, mengatakan, "Memang itu masih belum dimulai, tapi aku harus pergi sekarang." "Kemana kamu akan pergi?" Xiao Fan berpikir sejenak, lalu berkata, "Saya akan melaporkan kemenangan saya untuk Master dan Xiniang, meskipun saya hanya menang karena beruntung tadi." Isa mengangguk, "Datanglah melihat pertandingan saya jika kamu punya waktu." Xiao Fan mengangguk, dan mengucapkan selamat tinggal pada Isa. Dalam perjalanan, ia bisa mendengar banyak orang membicarakan tentang pertempuran antara Anan dan Duan. Setelah waktu yang lama, Xiao Fan akhirnya menemukan orang-orang dari Bambu Peak di barat. Dia bisa melihat wajah marah Bolis Tian dari jauh. Xiao Fan selalu merasa takut pada Tian Bolis, jadi dia diam-diam berjalan ke antara para murid. Tian Bolis melihatnya. Dia cepat-cepat berpaling wajahnya tanpa meminta hasil kontes. Surin, Hidi dan murid puncak bambu berada di sana kecuali untuk Savion. Xiao Fan melirik ke arah setiap orang. "Hidi baik-baik saja,
tetapi yang lain mengalami depresi. Xiao Fan kemudian bertanya pada Amandla, Sixiong ke-6, bagaimana? Amandla melirik Tian Bolis, melihat dia tidak melihat ke arah ini, ia berbisik, kecuali untuk Da Sixiong, semua kontes kami usai sudah. Hanya Xiao Ximei yang menang ke babak selanjutnya. Master sedang marah sekarang. Xiao Fan terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Surin menggeleng dan menghela napas, bertanya dengan lembut pada Xiao Fan, kamu sudah kembali. Bagaimana hasilnya? Xiao Fan ragu-ragu, berkata pelan, Xin Yang, saya menang. Surin, oh, tidak masalah, itu hanya kekalahan kecil. Anggaplah ini adalah. Kemudian suaranya menjadi lebih kecil, ia memandang Xiao Fan, terkejut, apa yang kau katakan? Semua orang, bahkan Tian Bolis, berpaling ke arah Xiao Fan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Fan merasa bangga karena dianggap oleh semua orang, terutama melihat tatapan terkejut Hidi. Dia menatap Tian Bolis, menaikkan volume suaranya lebih tinggi dan berkata, Master, Xin Yang, saya menang. Mereka terkejut. Mereka sekarang di platform, Kun, sedang menonton pertempuran Savion. Di atas panggung, pedang Ten Tigers, mengeluarkan kekuatannya yang seperti sekawanan harimau, menciptakan raungan yang menggetarkan bumi. Savion terus menyerang dan menekan lawannya. Selain ceria, orang-orang Bambu Pik tidak bisa percaya kebenaran yang diceritakan Xiao Fan kepada mereka. Xiao Sidi, jadi kamu berkata bahwa dalam kontes, kamu sudah hampir kalah, tapi Chu Yuwang tiba-tiba menjadi sakit, mengeluarkan darah, dan pingsan. Ia Sixiong ke-4, Anda dan Sixiong ke-2, Sixiong ke-3, Sixiong ke-5 sudah menanyai saya 22 kali. Kenapa masih bertanya padaku? Sixiong ke-6, bisa tolong beritahu mereka saya bahwa berbicara kebenaran. Amandla, Xiao Sidi, jadi kamu berkata bahwa dalam kontes, kamu sudah hampir kalah, tapi Chu Yuwang tiba-tiba menjadi sakit, mengeluarkan darah, dan pingsan. Xiao Fan memegang kepalanya, mengerang, iya, ini adalah yang ke-23 kali. Hidi berkata, mengapa kalian memaksanya? Xiao Fan tidak akan berbohong. Tapi kemudian dia masih menggelengkan kepala, berkata, tapi Xiao Fan, keberuntunganmu sangat baik. Keberuntunganmu terlalu tinggi, tidak heran orang lain tidak percaya padamu. Xiao Fan tidak bisa berkata apa-apa. Mendengarkan argumentasi murid-murid mereka, Surin bertanya pada Tian Bolis, bagaimana menurutmu? Tian Bolis mengerutkan kening, bertanya kembali, jika ia mengatakan ia menang dengan kekuatannya sendiri, apa kamu akan percaya pada hal itu? Surin tersenyum, keberuntungan muridmu ini tidak seperti keberuntungan orang normal lain. Tian Bolis mendengus. Bang! Sebuah suara keras. Savion meraung. Cahaya terang yang keluar dari pedang, Ten Tigers, itu begitu kuat sehingga orang tidak bisa menjaga mata mereka tetap terbuka. Lawannya akhirnya terbang terpelanting keluar arena, dan mengeluarkan sejumlah darah dari mulutnya. Para murid Bambu Pik bersorak keras. Wajah Tian Bolis akhirnya tersenyum. Savion berjalan menyusuri panggung. Dia pertama kali disambut dengan Master dan Xin Yang, kemudian adalah ucapan selamat yang hangat dari orang-orang. Ho, itu hanya sebuah keberuntungan. Sidi ke-6, jangan katakan hal yang begitu menjijikkan. Xiao Sidi, kamu sudah kembali. Bagaimana hasilnya? Kamu tidak terlukakan. Lihatlah dirimu. Dengarkan Da Sixiong, kultivasimu masih tidak dalam. Ada banyak kesempatan di masa depan. Jangan terlalu depresi hanya karena hasil dari salah satu pertempuranmu. Mengapa kalian melihat aku seperti ini? Petik 2. Tian Bolis adalah yang pertama yang melangkah pergi. Surin tersenyum pada Savion, kemudian pergi mengikuti Tian Bolis. Savion bingung, dan bertanya kepada Sidinya, ada apa ini? Hidi mengatakan pada Savion apa yang terjadi. Savion berpaling ke Xiao Fan dengan mimik ketidakpercayaan yang luar biasa di wajahnya. Xiao Fan meringkuk dalam sedikit, Da Sixiong, aku tahu itu tidak baik untuk keberuntungan saya untuk menjadi terlalu tinggi seperti ini. Tapi ini adalah kebenaran, aku tidak bisa mengendalikannya. Mata Savion membelalak, Xiao Sidi, jadi kamu berkata bahwa dalam kontes, kamu sudah hampir kalah, tapi Chu Yuwang tiba-tiba menjadi sakit, mengeluarkan darah, dan pingsan. Hati Xiao Fan seperti jatuh ke tanah karena putus asa. Hanya ada 16 murid di putaran ketiga Seven Peak Turnamen.
Bambu Pik memiliki 3 orang di babak ketiga yang adalah sangat mengejutkan. Untuk seluruh hari Tian Bolis mengeluarkan senyum di wajahnya. Murid-murid berdiskusi secara diam-diam. Amandla, lihatlah wajah bahagia Master. Kali ini kita akhirnya bisa membuang rasa malu kita. Wu Dai, Da Xixiong dan Xiao Ximei benar-benar membuat Master kita bangga. Dia Dasi, itu adalah memalukan bagi saya. Xiao Ximei meskipun masih muda, dia jauh lebih baik dari saya. Masa depannya sangat cerah. Zheng Dali, jangan lupa tentang Xiao Xidi, ia masuk babak ketiga juga. Amandla, mari kita berjudi lagi. Apa kemungkinan untuk Xiao Xidi untuk melewati babak ini? Apakah kalian berani bertaruh? Wu Dai, dia Dasi, Zheng Dali, Ludaxin, aku bertaruh 2 bagian dia pasti akan kalah. Amandla, di mana Da Xixiong? Xiao Xidi, Xiao Ximei, apa? Kemana mereka pergi? Dia Dazi berpikir sejenak, berkata, saya tidak yakin tentang Xiao Xidi dan Xiao Ximei, tapi aku bisa menebak di mana Da Xixiong berada. Mereka saling memandang, kemudian berkata bersama-sama, Bambu hates Bako Siji. Tiba-tiba Savion gemetar. Bako penasaran, apa yang terjadi padamu? Savion mengerutkan kening, saya tidak tahu. Tubuh saya seperti merasa dingin tiba-tiba. Bako mengintip padanya, berkata, apakah kau tidak merasa bersalah? Savion segera menggelengkan kepalanya, tidak ada. Tidak seperti itu. Wajah Bako melembut, tapi masih mendengus, mengatakan, lalu mengapa kamu menyelinap ke kamar gadis dari Bambu Heights ini? Suara tawa terdengar di dekatnya. Savion menjadi malu dan melihat ke sekelilingnya. Kontes sudah selesai. Sebagian besar murid-murid perempuan Bambu Heights sudah kembali. Mereka semua tersenyum dan meliriknya. Savion dengan cepat merubah topik, oh, mengapa saya tidak melihat Xiao Ximei? Bako tersenyum, Xiao Ximei dari rumahmu begitu cantik dan antusias. Wajarlah seseorang sudah mengajaknya berkencan. Savion terkejut, apa, dengan siapa? Bako menggeleng dan tidak melanjutkan, sebagai gantinya berkata, jika kamu melihat Linger Ximeimu, lebih baik katakan padanya untuk berhati-hati besok. Berbicara tentang Hidi, Savion tidak merasa malu untuk berbicara dengan Bako. Dia bisa bicara secara lebih natural. Dia mengerutkan dahi, aku tahu Xiao Ximei akan bertarung dengan Anan dari rumahmu besok. Tapi mastermu dan master kami memiliki hubungan baik satu sama lain, seharusnya tidak memiliki masalah apapun. Lagi pula, Seven Peak Turnamen hanyalah untuk menguji kekuatan satu sama lain. Bako menatapnya, mengatakan, Anda Susi Niang Sisu tentu saja memiliki hubungan baik dengan master saya. Tapi dia sangat tidak menyukai mastermu. Dia masih menyalahkan master Anda untuk mencuri Susisu dari rumah kami untuk menjadi istrinya. Savion menunggu Bako untuk melanjutkan. Tapi Bako memandang murid Bambu Hei lainnya, melihat mereka semua diam. Savion bingung, kenapa? Bako menatapnya, ragu-ragu sejenak lalu berkata, Song Xixiong, Lu Ximei berbeda dari kita, tapi master benar-benar menyukainya. Setelah ia sampai ke atas panggung untuk bertarung, kita tidak bisa mengatakan dengan pasti. Wajah Savion berubah, apa? Bako berhenti, tidak mengatakan apa-apa. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.